Dalam mimpimu sebelum menjadi pendekar pedang nomor satu di dunia, kau dipotong tangan dan kakimu oleh guru dan saudari seperguruanmu sendiri. Lalu tulang pedang primordialmu diekstraksi dan diberikan kepada adik seperguruanmu. Mereka pikir dengan begitu mereka bisa menyenangkan hatinya. Tapi mereka tidak tahu bahwa adik seperguruan itu adalah mata-mata pedang yang dikirim oleh dinasti Daxia. Dan kemudian pasukan dinasti menyerbu secara tiba-tiba. Para pemimpin sekte dan saudara-saudari senior tewas dan terluka dalam jumlah yang tak terhitung. Dan guru pemimpin sekte yang sangat menyayangi adik seperguruan itu, dipotong tangan dan kakinya oleh muridnya sendiri dan dijadikan sandera. Pemandangan seperti itu membuatmu terbangun, tanpa diduga di bawah panggung adalah teguran dingin dari guru. Luran, karena adik seperguruanmu menyukai tempat tinggalmu. Maka malam ini kau berkemas dan pindah dari puncak Xiaoyu, kau bisa memilih tempat lain di dalam sekte. Mendengar ini, kau belum sempat berbicara. Adik seperguruan Liang Xiaoyu menunjukkan sedikit rasa bangga di matanya, lalu di mulutnya berkata, "Guru, jangan lakukan itu. Meskipun aku sangat menyukai puncak Xiaoyu, tapi bagaimanapun juga itu adalah tempat tinggal saudara Lu, aku tidak enak mengambil milik orang lain." Tapi begitu dia selesai berbicara, kau disambut dengan ejekan dari para tetua dan saudara-saudari seperguruan di sekitarmu. Xiaoyu anak ini terlalu baik hati. Luran terlahir dengan meridian yang tersumbat, dan tidak melakukan apa-apa di puncak Xiaoyu sepanjang hari. Bukankah tempat yang begitu berharga itu sia-sia? Xiaoyu pindah ke sana besok pagi, adapun Luran, gunung belakang sangat cocok untuknya. Tidak ada yang mengganggunya untuk tidur nyenyak. Namun hatimu tidak bergejolak sama sekali mendengar kata-kata ini, karena surga mengizinkanku memimpikan kejadian 100 tahun kemudian, maka aku pasti tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Kali ini aku harus hidup untuk diriku sendiri. Memikirkan hal ini, kau segera menangkupkan tangan dan membungkuk kepada gurumu, Su Yueling. Dengan suara berat berkata, "Guru, aku ingin keluar dari sekte pedang Luo besar, turun gunung." Mohon guru mengabulkannya. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh aula menjadi gempar. Semua orang menatapmu dengan kaget. Sementara Su Yueling sedikit terkejut, melihatmu menangkupkan tangan dan membungkuk, sedikit rasa iba melintas di matanya. Dulu anak ini dia bimbing secara pribadi, hanya saja kemudian dia menemukan bahwa dia terlahir dengan meridian yang tersumbat, jadi dia tidak mengajarinya lagi. Menurutnya, bahkan jika diajari juga tidak ada gunanya. Sekarang 10 tahun telah berlalu, sumber daya yang dia janjikan kepada Luran telah dipenuhi. Bahkan sedikit perasaan guru dan murid yang tersisa sudah lama hilang. Sekarang seluruh perhatiannya tercurah pada Liang Xiaoyu, kemudian Su Yueling mengerutkan kening dan berkata, "Luran, kau menggunakan ini untuk memaksaku mempertahankan puncak Xiaoyu MU. Pernahkah kau memikirkan konsekuensinya?" Namun kau tidak mengangkat kepala saat mendengar ini, dan tidak marah. Murid terlahir dengan meridian yang tersumbat dan sudah melihat semuanya. Daripada tinggal di sekte pedang Luo besar dan menunggu kematian, lebih baik turun gunung dan melihat dunia yang luas. Kata-kata ini terdengar di telinga Su Yueling, membuatnya tersadar, Luran tidak memerasnya. Tetapi benar-benar ingin keluar dari sekte pedang Luo besar, dengan situasi Luran yang terlahir dengan meridian yang tersumbat, tinggal di sekte pedang Luo besar benar-benar hanya menunggu kematian. Jika dipikir-pikir, lebih baik turun gunung dan melihat-lihat, dan jabatan murid pribadinya ini, selalu menjadi ganjalan di hati Su Yueling. Tetapi bagaimanapun juga itu adalah janjinya di awal. Jika dia memecatnya dengan seenaknya, bukankah itu akan menjadi bahan pembicaraan orang? Sekarang dia sendiri ingin keluar dari sekte pedang Luo besar. Ini bukan solusi. Ini pengulangan permintaanmu agar guru sekte mengabulkannya. Mimpi 100 tahun. Kamu tidak ingin mengulanginya lagi, kan? Meskipun terlahir dengan meridian yang tertutup, kamu memiliki tubuh pedang Hunyuan, dan kemampuan super untuk menjadi lebih kuat hanya dengan minum. Pantas menjadi yang terkuat di antara 500. Jika bukan karena sekte Great Luojian melarang minum, bagaimana kamu bisa hidup begitu sengsara dalam mimpi 100 tahun itu? Saat ini kamu sudah memutuskan. Setelah turun gunung nanti, kamu akan menikahi wanita dari keluarga surgawi itu. Su Yueling sedikit ragu, bukan karena tidak tega padamu. Bagaimanapun, kamu terlahir dengan meridian yang tertutup dan tidak perlu dikembangkan, bahkan tidak sebaik murid pelayan. Namun, jika langsung setuju, sepertinya agak tidak berperasaan. Orang lain sepertinya melihat keraguan Su Yueling. Adik lu tahu diri, ini bagus. Guru sekte, biarkan saja dia. Meridian yang tertutup memang tidak cocok untuk tinggal di sekte Great Luojian. Sayang sekali bibit yang bagus. Token murid kincuan masih ada padanya, perlu diambil kembali. Jika tidak, dia mungkin akan memanfaatkannya. Orang-orang di sekitar mengatakan ini dan itu, dan mendengar kata-kata ini, kamu tiba-tiba teringat, lalu dengan santai memegang token murid kincuan di telapak tanganmu. Melihat ini, Su Yueling mengangguk. Jika demikian, biarkan saja. Tapi karena kita pernah menjadi guru dan murid, ambillah beberapa makanan ringan ini. Akan lebih baik jika kamu memiliki kehidupan yang baik setelah turun gunung. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan setumpuk kecil makanan ringan di depanmu, lalu meraih dengan telapak tangannya. Token murid kincuan yang kamu pegang segera terbang ke tangan Su Yueling. Detik berikutnya,
dia langsung menghancurkannya. Identitas murid King Chuan juga menghilang. Pada saat yang sama, dia menghancurkan satu-satunya ikatanmu dengan sekte Great Luojian. Bagus sekali, mulai sekarang, adik Xiaoyu akan menjadi sekte Great Luojian kita. Murid King Chuan pertama memang layak dirayakan. Xiaoyu, puncak Xiaoyu akan menjadi milikmu mulai sekarang. Xiaoyu, tingkatkan kultivasimu. Katakan saja sumber daya apa yang kamu butuhkan. Harapan sekte Great Luojian kita untuk memasuki tanah suci di masa depan ada di pundakmu. Tidak ada yang peduli padamu yang kehilangan identitas. Dan kamu mendongak satu persatu. Wajah mereka sesuai dengan kematian tragis mereka dalam mimpi 100 tahun. Apa artinya memelihara harimau sebagai bencana? Inilah yang disebut memelihara harimau sebagai bencana. Bawa Liang Xiaoyu untuk merebut posisi pemimpin sekte. Pasukan dinasti Daqian menyerbu. Semua orang yang hadir akan mati. Lalu kamu membungkuk lagi pada Su Yuling. Terima kasih guru atas restunya. Setelah selesai berbicara, kamu mundur sambil membungkuk, sama sekali tidak melihat setumpuk kecil batu roh di depanmu. 10 tahun berlalu tanpa hasil. 20 tahun sejak Su Yuling membawanya kembali ke sekte Great Luojian. Kamu pergi dengan jubah pedang abu-abu, bersih dan polos. Mulai sekarang, kamu tidak memiliki hubungan lagi dengan sekte Great Luojian. Adapun identitas Liang Xiaoyu, konspirasi dinasti Daqian. Tidak ada yang akan percaya jika kau menceritakan tentang tubuh Nilan yang mengerikan itu. Biarkan saja mereka berkembang sendiri. Sementara itu, Lo Guanxin dari Menara Tianji mengumpulkan dana. Yu Jizi, pemimpin Menara Tianji yang berambut putih, tiba-tiba membuka matanya. Jepit rambut emasnya tanpa sadar bangkit. Matanya menatap tajam pola bintang aneh di peta bintang, bergumam tentang awan misterius yang belum berhasil diidentifikasi, yang ternyata menghilang dari sekte Great Luojian. Dia tidak punya waktu untuk ragu, segera berteriak kepada Yao Yao. Qin Wu Yao, yang sedang berkultivasi di aula samping. Terkejut sekali, Huang Mang berlari menghampiri. Ada apa dengan Shifu? Masih ingat Da Luojian sekte yang pernah kuceritakan padamu? Qin Wu Yao mengangguk bingung. Tentu saja ingat. Yu Jizi berulang kali menyebutkannya selama 20 tahun. Da Luojian sekte itu hanyalah sekte kelas 2, tetapi Yu Jizi memperkirakan bahwa sekte itu mengandung awan terapung yang sangat besar. Meskipun aneh, awan terapung itu gagal memengaruhi Da Luojian sekte. Menara Celestial diam-diam menyelidiki, tetapi selalu gagal menemukan apa sebenarnya awan terapung itu. Tetapi hari ini, awan terapung itu menghilang dari Da Luojian sekte. Cepat pergi dan selidiki apa yang terjadi pada Da Luojian sekte. Jika ada petunjuk, ambil awan terapung itu apapun yang terjadi. Yu Jizi berkata dengan sungguh-sungguh. Qin Wu Yao tidak berani menunda, tetapi masih dengan rasa ingin tahu bertanya. Shifu, seberapa besar awan terapung itu? Ekspresi Yu Jizi menjadi bersemangat, tetapi dia hanya mengucapkan 4 kata sederhana, menyatukan 9 benua. Di sisi lain, sejak kamu pergi, Da Luojian sekte sama seperti biasanya, tanpa perubahan sedikit pun. Bahkan, sebaliknya, karena kepergianmu, banyak orang bersorak. Shiji Wang Yu Jiao adalah salah satunya. Dan tempat tinggalmu semula, Xiao Yu Feng, Liang Xiaoyu, tidak menunggu sampai hari berikutnya, tetapi pindah pada hari itu juga. Saat ini, di aula utama, Wang Yu Jiao dengan mudah menggandeng lengan Liang Xiaoyu, sama sekali tidak menghiraukan pengikut Liang Xiaoyu yang berdiri di samping. Xiaoyu, mulai sekarang Xiao Yu Feng adalah milikmu. Kamu adalah harapan masa depan Da Luojian sekte. Bawalah aku ke posisi pemimpin sekte. Jangan lupakan Shiji. Kamu juga tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Luran seharusnya sudah enyah sejak lama. Seseorang dengan meridian yang terputus sejak lahir tetapi masih menduduki identitas murid utama generasi penerus pertama. Benar-benar menjijikan. Menyalahkan diri sendiri, Liang Xiaoyu dengan acuh mencibir. Dengan santai berkata, aku ingin kau membantuku melakukan sesuatu. Wang Yu Jiao sangat gembira. Katakan saja apa yang kau inginkan. Apapun yang kau inginkan, Shiji akan menyetujuinya. Setelah selesai berbicara, wajahnya memerah. Membuat para pengikut di samping menelan ludah dengan keras. Ini, ekspresi Liang Xiaoyu tiba-tiba menjadi dingin. Cari beberapa murid yang dapat diandalkan untuk turun gunung dan menyingkirkan Luran. Kemudian bawa mayatnya kembali padaku. Wang Yu Jiao sangat terkejut. Meskipun dia biasanya mencemooh dan mengejek Luran. Bagaimanapun juga, dia adalah Shidi. Paling-paling tidak sampai membunuh. Baru-baru ini dia menargetkan Luran di mana-mana hanya untuk mendapatkan dukungan bagi Liang Xiaoyu. Apakah hal kecil ini pun kau tidak mau melakukannya untukku? Liang Xiaoyu tidak mengangkat kepalanya. Aku ingin kau membantuku merebut posisi pemimpin sekte. Juga berharap kau berada di sisiku untuk membantuku mengurus urusan sekte. Mendengar ini, kegilaan di mata Wang Yu Jiao langsung menghilang. Dengan tergesa-gesa berkata, Xiaoyu, jangan khawatir, Shiji pasti akan menyelesaikannya. Liang Xiaoyu mengangguk. Cepat pergi dan urus. Luran baru saja turun gunung belum lama ini, jejaknya mudah ditemukan.
Ingatlah untuk mencari orang yang bisa dipercaya. Wang Yujiao dengan patuh mengangguk, dan berjalan keluar dari aula dengan pinggul bergoyang seperti ular air. Pengikut di samping tidak bisa menahan diri lagi, menggertakkan gigi dan berkata, "Pangeran, gadis ini terlalu genit." Mendengar ini, Liang Xiaoyu sedikit menyipitkan matanya. "Sudah berapa kali kukatakan, jangan panggil aku pangeran." Pengikut itu kembali sadar, ekspresinya berubah drastis, dan dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan. "Kakak senior, jika kita ingin menyingkirkan Luran, mengapa tidak membiarkan orang-orang kita melakukannya, dan malah membiarkan orang luar yang menanganinya? Aku khawatir akan menimbulkan masalah yang tidak perlu." Mendengar ini, Liang Xiaoyu terkekeh. "Sebagai jaminan kesetiaan, mulai sekarang, Wang Yujiao ini adalah orangku. Terlebih lagi, bahkan jika Sekte Pedang Luo Agung menemukan penyebab kematian Luran, itu juga dilakukan oleh Wang Yujiao, dan tidak ada hubungannya denganku. Apalagi tidak ada yang peduli dengan hidup dan mati Luran." Setelah selesai berbicara, dia melirik pengikutnya, "Orang seperti ini, si Luo menyukainya. Setelah aku mendapatkan posisi pemimpin sekte, dia akan menjadi milikmu. Lakukan apapun yang kalian inginkan." Pada saat yang sama, di sisi lain, setelah kau turun gunung, kau baru tiba di kaki Gunung Daluo menjelang sore hari. Kota Qingxi yang berjarak 30 li, adalah kota terdekat di kaki Gunung Daluo. Kau belum pernah turun gunung, dan benar-benar mengikuti ingatanmu, berjalan sampai ke sini. Jika dipikir-pikir, ini adalah pertama kalinya kau memeriksa dunia ini. Sejak kecil kau berada di Sekte Pedang Daluo, dan tidak pernah turun gunung, tumbuh sebesar ini. Ini pertama kalinya kau merasakan keramaian dan hiruk-pikuk meja makan, tetapi kau juga tidak melupakan urusanmu. Kau masuk ke sebuah restoran, pelanggan, mau pesan apa? Pelayan menyambut dengan sopan. "Ada anggur?" Kemampuan untuk menjadi lebih kuat dengan minum, telah lama terpendam selama 10 tahun. Sudah sangat lapar dan haus, tentu saja kau ingin minum anggur apa? Kau juga tidak tahu anggur apa yang ada di dunia ini. Jadi kau menjawab, "Bawakan masing-masing satu mangkuk." Tidak lama kemudian, belasan mangkuk anggur disajikan. Kau tidak memesan lauk, langsung mulai minum dari mangkuk anggur pertama, terasa pedas di mulut. Kau tidak merasakan ketidaknyamanan seperti yang dibayangkan. Sebaliknya mungkin karena kemampuanmu, kau hanya merasa seluruh tubuh lancar. Seolah-olah kau meminum nektar giok, sangat indah, pada saat ini. Sebuah suara juga terdengar di telingamu, menikmati anggur berkualitas rendah, memperoleh kultivasi selama 1 tahun. Saat suara itu terdengar, kau langsung merasa bahwa dantianmu jauh lebih kuat. Melihat ini, matamu berbinar, dan kau segera memeriksa ke dalam. Dantianmu benar-benar tidak bisa mengembangkan kekuatan spiritual karena meridianmu yang tertutup sejak lahir. Dulu, dantianmu kosong, tapi sekarang kekuatan spiritual muncul. Dan jumlahnya lumayan. Minum alkohol dapat langsung meningkatkan kekuatan spiritual, tidak perlu berkultivasi sama sekali. Selain itu, kualitas alkohol tampaknya memengaruhi kemampuan. Tetapi bahkan dengan alkohol berkualitas rendah, semangkuk dapat meningkatkan 1 tahun kultivasi. Kalau begitu, sekali minum sebotol besar, aku bisa mendapatkan puluhan tahun kultivasi dengan mudah. Minum sebotol besar sehari, selama sebulan berturut-turut, aku bisa mendapatkan 1000 tahun kultivasi. Jika aku menggantinya dengan alkohol yang lebih baik, maka hadiahnya, saat ini, kau menganalisis semua ini. Semakin kau menganalisis, semakin bersemangat kau. Bahkan orang bodoh pun tidak akan menyangka bahwa kemampuan untuk menjadi kuat dengan minum ini. Tidak tahu bagaimana efeknya akan terlihat, tetapi bahkan setelah menebak, kau tidak menyangka akan sehebat ini. Segera setelah belasan mangkuk diminum, dantianmu sudah dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang biasanya membutuhkan belasan tahun kerja keras untuk dikumpulkan. Tetapi efek alkohol juga mulai terasa. Daya tahanmu terhadap alkohol sangat buruk. Namun kau dengan berani meminta belasan botol besar. Belasan mangkuk ini membuatmu pingsan. Tetapi jika dia pingsan, bagaimana dengan uang alkoholnya? Tepat pada saat ini, seorang gadis yang mengenakan pakaian merah berkilauan berjalan ke arahmu, melirikmu, lalu berkata kepada pelayan, "Dia temanku. Aku akan membayar uang alkoholnya." Setelah mengatakan itu, dia melemparkan batu spiritual kelas rendah. Pelayan itu sangat terkejut, dan mencoba menenangkan tamu ini, mengatakan bahwa itu terlalu banyak. Namun, Qin Wuyao tidak menghiraukannya. Melainkan melihat seorang pemabuk yang sudah tergeletak di meja, mulutnya masih bergumam meminta alkohol. "Tolong gantikan sisanya dengan beberapa alkohol untuk dibawa pergi, sebanyak lebih dari 100 botol besar." Qin Wuyao memasukkannya ke dalam tas penyimpanan, lalu membawamu pergi dari kedai, dan membawamu ke hutan di dekatnya. Qin Wuyao menempatkanmu di dekat batang pohon, sementara dia duduk di seberangmu, mengamati dirimu di depannya, dan bergumam dalam hati, "Satu-satunya hal yang terjadi di Sekte Pedang Luo besar adalah ini, Luran mengundurkan diri dari sekte. Tetapi dia memiliki meridian yang tertutup sejak lahir. Mungkinkah dia yang dimaksud oleh guru?" Pelayan sedang berbicara.
Tetapi tiba-tiba menemukan bahwa ada fluktuasi kekuatan spiritual di tubuhmu. Qin Wu Yao tertegun. Meridian yang tertutup sejak lahir. Dari mana datangnya kekuatan spiritual? Kemudian, dia menggerakkan kepalanya dan memperluas kesadarannya. Pada saat ini, kekuatan spiritual belasan tahun di dantianmu secara otomatis melonjak. Dan tepat saat kesadaran Qin Wu Yao menyelidik, serangan balik berhasil. Pupil mata Qin Wu Yao membesar karena terkejut. Di depan mata, sejumlah besar pembuluh darah bawaan yang mustahil mendapatkan kekuatan spiritual, mabuk berat. Setelah tidur, dia benar-benar mencapai tahap pendirian fondasi. Sungguh aneh. Perlu diketahui bahwa bagi semua pembudidaya, satu-satunya cara untuk mendapatkan kekuatan spiritual adalah satu. Baik itu kultivasi, pil, atau harta karun langka, semua energi spiritual asal. Semua harus diekstraksi dan dimurnikan menjadi kekuatan spiritual melalui meridian di sekujur tubuh. Dimasukkan ke dalam dantian. Tidak ada cara lain selain itu. Dan pembuluh darah bawaan. Berarti meridian tubuh tidak dapat beroperasi sama sekali, dan secara alami tidak mungkin untuk mendapatkan kekuatan spiritual. Tapi di depan Qin Wu Yao, orang yang keluar dari sekte pedang luo besar ini memiliki pembuluh darah bawaan. Tanpa diduga, dia secara misterius mencapai tahap pendirian fondasi. Ini belum selesai. Saat ini, meskipun kamu mendengkur, penuh dengan aroma alkohol, aura di tubuhmu masih terus meningkat. Segera mencapai tahap tengah pendirian fondasi. Kemudian terus meningkat. Tidak lama kemudian mencapai tahap akhir pendirian fondasi. Ini membuat Qin Wu Yao tercengang. Seseorang dengan pembuluh darah bawaan dapat memperoleh kekuatan spiritual, tetapi dia sama sekali tidak berkultivasi saat ini. Melainkan tidur nyenyak setelah minum terlalu banyak. Otomatis mencapai tahap pendirian fondasi sebelum tidur. Sekarang, seiring berjalannya waktu, aura itu mendekati puncak tahap akhir pendirian fondasi. Hanya selangkah lagi dari alam inti emas. Bakat Qin Wu Yao tidak buruk. Tapi dia mencapai tahap pendirian fondasi pada usia 13 tahun, dan baru berkultivasi keras hingga puncak tahap akhir pendirian fondasi pada usia 16 tahun. 3 tahun kultivasi keras. Tidak sebanding dengan orang dengan pembuluh darah bawaan di depannya yang mabuk berat. Segera, 5 jam kemudian, kamu terbangun. Kepalamu agak sakit. Anggur berkualitas rendah memang berkualitas rendah. Efek sampingnya agak besar. Saat ini, kamu tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan tubuhmu. Kemudian kamu melihatnya. Mencapai tahap pendirian fondasi. Ini membuat matamu berbinar. Pantas saja ini adalah kemampuan super untuk menjadi lebih kuat dengan minum. Minum sekali sudah mencapai tahap pendirian fondasi, dan sudah mencapai puncak tahap akhir pendirian fondasi. Minum sekali setara dengan 10 tahun kultivasi keras orang lain. Berpikir bahwa kamu jelas memiliki kemampuan ini, tetapi kamu menjadi pengecut seperti itu di sekte pedang luo besar. Kamu ingin menampar dirimu sendiri. Terlalu boros. Sebuah suara datang dari benakmu lagi. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil mabuk sekali. Mendapatkan hadiah mabuk, niat pedang ganda. Mabuk juga ada hadiahnya. Dan itu adalah niat pedang. Sebagai murid sekte pedang luo besar, kamu sangat jelas tentang pentingnya niat pedang. Seluruh sekte pedang luo besar, bahkan pemimpin sekte Suyuling, belum memahami niat pedang. Ini benar-benar kebahagiaan ganda. Kemudian, kamu tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang aneh di sekitarmu. Di mana ini? Bukankah tadi kamu sedang minum di kedai minuman? Kenapa di sini seperti hutan belantara? Meskipun gelap gulita, kamu yang berada di tahap akhir Juji sekarang memiliki kekuatan spiritual. Setidaknya tidak segelap sebelumnya. Saat itu, kamu melihat Qin Wu Yao duduk di seberangmu. Siapa kamu? Di malam yang gelap gulita, seorang wanita berpakaian merah duduk di seberangmu, menatapnya dengan tajam. Layar yang aneh ini membuat semua bulu kudukmu berdiri. Qin Wu Yao memutar matanya. Kamu bergumam begitu lama. Tidak sadar aku ada di depanmu? Seteguk air liur. Mendengar suara orang. Kamu sedikit tenang. Justru karena kemampuanmu sendiri, kamu benar-benar tidak menyadarinya. Qin Wu Yao di seberangmu kemudian menatap Qin Wu Yao. Kamu membawaku keluar dari kedai? Qin Wu Yao mengangkat bahunya. Bukan hanya satu pemabuk. Aku juga membawakan banyak minuman untukmu, kata Qin Wu Yao. Dengan lambaian tangannya, setumpuk besar botol arak muncul di depannya. Melihat botol arak, matamu langsung berbinar. Sambil mengambil sebotol, kamu berkata, terima kasih, terima kasih. Aku akan membayar uang minumannya. Setelah selesai berbicara, kamu membuka segelnya dan meneguknya, tidak peduli dengan masalah sakit kepala yang disebabkan oleh minuman keras. Yang terpenting sekarang adalah meningkatkan diri. Meninggalkan sekte Great Luojian dengan hanya memiliki tubuh Hunyuan Jian. Dan kemampuan untuk menjadi lebih kuat dengan minum, tetapi alamnya terlalu rendah. Tidak ada senjata, harta sihir, baju besi pertahanan, atau semacamnya. Siapa yang kuat dia yang makan. Jika tidak hati-hati, kamu bisa mati. Jadi kamu sangat perlu meningkatkan alammu. Minum arak dengan puas hati untuk mendapatkan kultivasi selama 8 hari.
Minum arak dengan puas hati untuk mendapatkan kultivasi selama 11 hari. Minum arak dengan puas hati untuk mendapatkan kultivasi selama 6 hari. Suara-suara ini membuatmu bingung. Kenapa hanya sedikit? Sebelumnya, 1 mangkuk arak adalah 1 tahun kultivasi. Kenapa sekarang hanya menjadi beberapa hari? Yang lebih baik hanya belasan hari. Perbedaannya terlalu besar. Tetapi kamu segera menebak. Mungkin seiring dengan peningkatan alam. Hadiah yang diberikan minuman keras kepadamu akan semakin berkurang. Namun, saat kamu sedang berpikir, kamu tiba-tiba menyadari ada sosok yang samar-samar di sekitarmu. Ini membuatmu menyipitkan mata untuk melihat, lalu tertawa dan berkata, murid sekte Jian benar-benar turun gunung. Pada akhirnya, mereka masih ingin membunuhku. Setelah selesai berbicara, kamu berdiri terhuyung-huyung, dengan santai mematahkan cabang pohon di sampingmu sebagai senjata, menghadapi semua murid sekte Jian dengan terhuyung-huyung. Lebih dari 30 murid sekte Jian tidak dengan sengaja menyembunyikan identitas mereka. Bahkan, mereka masih mengenakan pakaian murid sekte Great Luo Jian. Tetapi dilihat dari pakaiannya, mereka semua adalah murid kabinet dalam. Dan kultivasi mereka semua telah mencapai tahap akhir Juji. Inilah mengapa kamu, meskipun dalam keadaan mabuk, masih bisa mengenali mereka. Perjalanan bebas. Tinggal di sekte Jian Besar Luo selama 20 tahun. Seragam murid sekte Jian Besar Luo. Kau juga sudah melihatnya selama 20 tahun, sangat familiar. Saat ini kau berdiri terhuyung-huyung. Dahan di tanganmu perlahan terangkat. Mata berlumpur itu menatap lebih dari 30 orang di depanmu. Hati terasa sangat pahit. Tiba-tiba kau teringat saran Shuang Han. 2 kata Shuang Han mengingatkanmu pada sebuah puisi dari kampung halaman. Penuh aula bunga, mabuk 3.000 tamu. 1 helai es membekukan 14 provinsi. Dulu kau sangat menyukai puisi ini. Ditulis tentang seorang tuan rumah yang memiliki bakat luar biasa, banyak tamu terhormat, adalah tokoh yang sangat populer. Dan memiliki ambisi besar. Sebuah pedang tajam menyapu 2 kali 14 provinsi. Dirimu yang dulu. Memang demikian. Sekte Jian Besar Luo, dari pemimpin sekte hingga murid utama para tetua. Hingga pekerja kasar. Kau adalah fokus perhatian semua orang, tetapi hanya dalam sekejap. Jatuh dari surga ke neraka. Sebelum perjalanan waktu, kau memang seorang yatim piatu. Jadi, kau sangat menyukai sekte Jian Besar Luo setelah perjalanan waktu. Jadi meskipun kau terlahir dengan meridian buntu, sulit untuk meningkatkan kultivasi, bahkan jika diabaikan orang lain. Kau masih enggan meninggalkan tempat itu. Namun, mimpi 100 tahun di tebing Xiaoyu membuatmu tersadar. Apa itu kasih sayang guru dan murid? Apa itu milik sekte? Semuanya palsu. Setelah melihat semuanya dengan jelas, kau mengundurkan diri dari sekte Jian Besar Luo dan turun gunung untuk menjalani hidupmu sendiri. Tetapi meskipun begitu, tanpa diduga, kurang dari sehari setelah turun gunung, murid sekte Jian sudah datang untuk mengejarmu. Murid sekte Jian melihatmu bergumam. Mereka saling pandang. Beberapa dari mereka melihat ke arah Qin Wuyao yang masih duduk tidak jauh. Bunuh Luran. Seseorang berbisik. Adapun Qin Wuyao, tentu saja tidak akan selamat. Tetapi Luran adalah target utama, harus dibunuh pertama. Mendengar kata-kata ini, kau tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Teringat akan tamu-tamu terhormat dalam puisi itu, dibandingkan dengan kesepiannya saat ini. Ditinggalkan sepenuhnya oleh sekte. Bahkan setelah turun gunung pun tidak bisa tenang, dan harus dibunuh. Menekan kesedihan di hati, harus diungkapkan. Kemudian dengan lantang berteriak, penuh aula bunga, mabuk 3.000 tamu. 1 helai es membekukan 14 provinsi. Haha, masih menggenggam dahan di tangan, mengayunkannya. Langkahmu tidak menentu. Terlihat seperti minum terlalu banyak, kekuatan tempur tidak stabil. Murid sekte Jian memanfaatkan kesempatan ini dan menyerbu bersama. Bermaksud membunuh dengan mudah. Saat ini, Qin Wuyao juga perlahan bangkit, bersiap untuk bertindak. Semut seperti itu tentu saja tidak mungkin diinjak-injak begitu saja oleh murid sekte Jian. Tetapi tepat pada saat ini, sambil bersuara, terlihat aura dingin meledak dari seluruh tubuhmu, menyapu ke segala arah. Beberapa murid sekte Jian yang paling cepat menyerang tidak sempat menghindar, tubuh mereka langsung membeku hingga ke tulang. Membeku menjadi patung es di tempat. Melihat ini, ekspresi murid lainnya berubah drastis. Mereka semua mundur, sementara kamu sambil menari pedang, sambil mencurahkan kesedihan dan kemarahan di hatimu. Di mata sekte Jian Agung Luo, aku hanyalah orang yang tidak berguna, tetapi bahkan orang yang tidak berguna sepertiku. Setelah keluar dari sekte dan turun gunung, tetap tidak bisa bertahan hidup. Lebih dari 30 murid kabinet dalam. Datang membunuh orang yang tidak berguna sepertiku. Haha, sungguh tindakan yang besar, kamu tertawa terbahak-bahak. Tertawa dengan sedih, tertawa dengan gagah berani, tetapi tetap tidak bisa tertawa dengan gembira. Kesedihan di hati, niat pedang di sekujur tubuh seolah-olah tercabut akarnya. Mekar sepenuhnya. Murid kabinet dalam yang tidak jauh sedang mengamati dengan waspada. Satu persatu tersapu oleh niat pedang, bahkan Qin Wuyao pun tidak luput. Untungnya,
Kekuatan Qin Wu Yao cukup kuat. Saat niat pedang menyerang, Qi pelindung tubuh, tetapi meskipun begitu, dia masih bisa merasakan hawa dingin ini seolah-olah menusuk ke sumsum tulang, tertulis di dalam hawa dingin ini. Ternyata dipenuhi dengan Qi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang saling bersilangan. Pohon dan rerumputan di sekitarnya, di bawah jeratan Qi pedang, berubah menjadi bubuk. Bertebaran di tanah, dan murid sekte Jian itu celaka. Meskipun alam mereka setara denganmu. Tetapi di bawah niat pedang ini, mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Niat pedang menyapu. Mereka membeku di tempat dengan berbagai macam posisi, ekspresi ketakutan di wajah mereka membawa keheranan yang mendalam, kemudian dijegal tanpa pandang bulu oleh Qi pedang. Hanya dalam sekejap, semua murid sekte Jian tewas di tempat. Niat pedang, Qin Wu Yao melihat adegan ini. Wajahnya penuh kegembiraan. Guru berkata bahwa itu benar. Jika sebelumnya Qin Wu Yao masih tidak yakin. Apakah kamu benar-benar kabar baik yang guru bicarakan? Tetapi sekarang dia akhirnya bisa memastikan bahwa ini adalah niat pedang, tak terhitung jumlahnya. Para ahli pedang, menghabiskan seluruh hidup mereka, bahkan jika wilayah kultivasi mereka mencapai kondisi batas. Hanya sedikit yang memenuhi syarat untuk memahami niat pedang, tetapi kamu sepertinya benar-benar melupakan hal ini. Murid-murid sekte Jian itu hanya sepenuh hati menuju kematian. Selama 20 tahun terakhir, kenangan di sekte Jian Agung Luo terus-menerus terlintas di benak mereka. Kehangatan saat guru Su Yuling menemanimu berlatih pedang. Perhatian yang cermat dari saudara-saudara seperguruan, kebaikan di wajah murid-murid sekte Jian muncul satu persatu. Sampai 10 tahun yang lalu, ketika ditemukan bahwa kamu terlahir dengan meridian yang rusak, semuanya berubah pada hari itu. Enggan, tidak rela. Berjuang selama 10 tahun, akhirnya sadar bahwa kamu sudah lama ditinggalkan oleh sekte Jian. Sejak saat kau meninggalkan sekte pedang Luo besar. Dia tidak lagi memiliki keluarga, teman, atau guru. Tidak ada saudara atau saudari. Sejak saat itu, hidupnya terpisah jauh. Saat transformasi Ling Yun di paruh kedua, keahliannya meningkat berkali-kali lipat. Saat ini, tidak pernah ada saat di mana kau begitu mendambakan kekuatan seperti sekarang. Berpura-pura menghalangi. Haha, ranting di tanganmu tiba-tiba terangkat, menghantam langit dengan pedang. Pedang Shuang Han meledakkan langit. Mengakar dalam di tengah malam, awan tipis bergulung di atas kepala. Energi pedang dingin yang tak terhitung jumlahnya terbungkus di antara langit dan bumi, menyapu keluar. Kilat menyambar membelah langit. Energi pedang yang mengerikan, sungai panjang melayang seperti naga di antara langit dan bumi. Sementara Qin Wu Yao menyaksikan layar yang mengerikan ini. Hatinya terikat. Niat pedang yang mengerikan. Sekelompok idiot di sekte pedang Luo besar memiliki prajurit yang begitu luar biasa. Tidak tahu bagaimana menghargai. Jika Luran diberi waktu, dia pasti akan berdiri di puncak 9 provinsi. Saat itu, aku tidak tahu apa yang akan dipikirkan sekte pedang. Pada saat yang sama, beberapa tetua di kota elf kediaman Yao sedang berjudi dengan lampu menyala. Tiba-tiba terkejut. Mengangkat mata dan melihat ke langit timur. Pemandangan yang tampak seperti kekuatan surgawi yang mengerikan itu membuat ekspresi beberapa orang berubah drastis. Niat pedang yang sangat murni. Siapa ini? Energi dingin dari niat pedang ini mengerikan dan bukan saudara pedang yang aku kenal. Niat pedang belaka. Apa gunanya pamer di malam hari? Tetua yang berbicara terakhir. Dengan marah membanting pedang kesayangannya ke atas meja, mencibir di mulutnya, tetapi air mata masam mengalir di matanya. Detik berikutnya, niat pedang yang sudah jauh lebih lemah melayang pergi. Bulu angsa jatuh dari langit ke-9. Salju turun malam ini. Dengan pedang ini, Yao Bajun dan 14 orang bijak, salju beterbangan di bulan Juni. Ribuan mil tak berujung. Dan niat pedang Shuang Han ini mengamuk di langit. Perasaan yang paling menggemparkan adalah bagi sekte pedang Luo besar untuk menghadapinya secara langsung. Bagaimanapun, posisimu berada di bawah gunung, guncangan kecil. Tidak lebih dari 30 li dari gunung Luo besar, tempat sekte pedang Luo besar berada. Naga panjang energi pedang di lautan awan. Menderu melewati ujung tombak, seolah-olah akan menabrak gunung Luo besar kapan saja. Membuat ekspresi semua murid di kabinet dalam dan sekte luar menjadi pucat pasi. Dalam sekejap, tatapan dari para tetua besar dan aula dari berbagai tempat semuanya berkumpul. Tetapi tidak ada yang tahu bagaimana menghadapinya. Menghadapi pedang seperti kekuatan surgawi yang mengerikan ini, ketakutan akan kematian menyelimuti hati setiap orang. Bahkan pemimpin sekte Su Yuling pun memiliki ekspresi serius saat ini. Pemimpin sekte guru. Apakah ini datang untuk sekte pedang Luo besar kita? Tetua Agung Chen Sheng bertanya. Tidak yakin dengan kemurnian niat pedang ini. Tetapi niat membunuhnya tidak berat. Dan pihak lain hanya melepaskan niat pedang dan tidak menggunakan ketajaman. Saat itu, seorang tetua yang berpenampilan kasar tanpa sadar berkata, dilihat dari jaraknya, seharusnya di kaki gunung. Aku akan mengirim orang untuk mencari tahu. Su Yuling menganggap ini sebagai bahan tertawaan. Omong kosong apa yang kau katakan? Dengan sikap kendo yang begitu transenden, apa yang ingin kau cari tahu? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mencari tahu?
Apakah kau ingin mengubur seluruh sekte Great Luojian? Ekspresi tetua itu berubah setelah mendengar ini. Dia langsung tidak berani bersuara lagi. Sementara itu, Liang Xiaoyu mengerutkan kening, menatap niat pedang yang mengerikan itu. Merasakan hawa dingin menerpa wajahnya, ekspresinya sedikit terdistorsi karena sangat tegang. Niat pedang yang sangat kuat ini seharusnya menjadi milikku. Sementara itu, hawa dingin semakin berat, dan salju mulai turun dari langit. Bahkan jika Su Yuling menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa melihat seberapa besar jangkauan niat pedang ini. Terlalu menakutkan. Kirim murid untuk berjaga secara bergilir. Beritahu aku segera jika ada pergerakan. Su Yuling tiba-tiba berteriak dengan tajam. Guru, apakah kita perlu mengaktifkan formasi pelindung sekte? Liang Xiaoyu menyarankan dari samping. Meskipun dia cemburu. Tapi di dalam hatinya, dia sangat ketakutan. Sebagai putra mahkota dinasti Daqian, rencananya belum dimulai. Sekte Great Luojian belum ditaklukkan, dan dia bisa mati karena tersengat oleh orang hebat. Itu akan terlalu menyedihkan. Tidak perlu. Bagi pendekar pedang dengan tingkat seperti itu, formasi pelindung sekte kita tidak ada bedanya dengan kertas. Tapi tidak perlu terlalu khawatir. Pihak lain melepaskan niat pedang di kaki Gunung Daluo, tetapi tidak menggunakan kekuatan spiritual, kemungkinan besar hanya untuk memberi efek jera. Su Yuling menganalisis. Tapi dia benar-benar tidak bisa mengerti. Sekte Great Luojian yang baik-baik saja ini. Mengapa memprovokasi pendekar pedang tingkat ini? Malam itu, semua orang di Sekte Great Luojian menahan diri untuk tidak lengah. Untungnya, niat pedang itu segera menghilang. Namun, salju terus turun hingga pagi hari. Sementara itu, di dalam hutan lebat, Qin Wu Yao menemukan gua di bawah tebing di kaki gunung. Setelah membuang abunya, dia menggendong Luran, yang tertidur lelap karena niat pedangnya. Pagi harinya, melihat salju di hutan lebat di luar. Menarik napas dalam-dalam terasa dingin di hati. Suhu di bulan Juni diturunkan secara paksa oleh niat pedangmu. Tapi dia masih tidak tahu saat ini. Niat pedangmu tadi malam menyebabkan kehebohan besar. Melirik Qin yang masih tertidur lelap. Pergelangan tangan Wu Yao berbalik, dan kompas muncul di tangannya. Kemudian, pikirannya memasuki kompas itu. Transmisi suara jarak jauh. Pada saat yang sama, di Menara Tianji, Yu Jizi sedang sibuk di platform pengamatan bintang. Atau terus-menerus menghitung niat pedang yang mengerikan tadi malam. Tetapi tetap tidak mendapatkan hasil apapun. Seolah-olah ada kabut yang menyelimuti. Menghalangi teknik 6 garisnya. Ini adalah transmisi suara Qin Wu Yao. Dan setelah mendengar laporannya tentang Luran, Yu Jizi langsung tercengang. Luran dalam mulutnya terlahir dengan meridian yang buntu. Setelah minum anggur, dia secara otomatis mencapai tahap pembangunan fondasi. Hanya tidur sebentar dan langsung mencapai pendirian Yayasan Puncak. Bagaimana mungkin bawaan yang buntu bisa seperti ini? Apa kau tidak salah paham? Meskipun aku juga tidak mengerti, tapi semua itu kulihat dengan mata kepala sendiri. Dan semalam setelah dia mabuk, murid sekte Jian Agung Luo datang untuk membunuhnya. Dia melepaskan niat pedang, membunuh lebih dari 30 murid Jian Agung Luo yang sama-sama berada di tahap akhir pendirian yayasan. Qin Wu Yao menjelaskan. Tunggu, Yu Jizi bergidik. Kau bilang apa? Semalam. Niat pedang itu berasal dari Luran? Dia awalnya mengira itu adalah pedang dari seorang ahli pedang hebat. Ingin menghitung identitas orang itu, tetapi tidak pernah bisa menghitungnya. Tapi pada akhirnya, ternyata itu adalah Luran, seorang bawaan yang buntu di tahap akhir pendirian yayasan. Saat itu aku berada di sana, melihat dengan mata kepala sendiri dia melepaskan niat pedang. Tapi bagaimana Anda tahu tentang ini? Qin Wu Yao sedikit terkejut. Semalam, niat pedang itu mengamuk di sekelilingnya, melukai 8 Jun dan 14 bahaya. Salju beterbangan sejauh 1000 li. Bukan hanya aku, 4 tanah suci juga terkejut. Semuanya menebak siapa orang yang melepaskan niat pedang semalam. Tapi sekarang sepertinya, tidak ada yang bisa menebaknya. Tidak heran tidak peduli bagaimanapun tidak bisa dihitung. Jika Luran benar-benar, maka karma yang terlibat dengan Fu Yuan akan terlalu serius. Tanpa diduga, Yu Jizi tidak memiliki kemampuan. Bahkan Qin Wu Yao tidak bisa berjalan keluar dari gua. Dia mendongak. Gunung itu tertutup salju, yang terlihat hanyalah salju putih. Salju beterbangan sejauh 1000 li, Qin Wu Yao menarik napas dalam-dalam. Dia sama sekali tidak menyangka. Dampak niat pedang Luran akan begitu mengerikan. Ingatlah, ini adalah keberuntunganmu. Jangan pernah lalai. Berikan dia apapun yang dia suka, penuhi semua permintaannya. Suka apa? Jelas sekali, anggur. Dia suka minum anggur. Qin Wu Yao berkata langsung, dalam hati masih berpikir, untungnya Luran bukan orang yang mata keranjang. Kalau begitu beri dia anggur. Oh ya, 3 hari lagi, Aliansi Jalan Surgawi Lishan mengadakan perjamuan Raja Anggur. Ajak dia minum sampai puas. Ingat itu, ingat. Tapi Sekte Jian Agung Luo tampaknya juga berada di bawah Aliansi Jalan Surgawi. Saat itu pasti akan bertemu Luran. Aku khawatir. Khawatir apanya? Mulai sekarang,
Di belakang Luran adalah kita, Tian Jilong. Sekte Jian Agung Luo Belaka, berani berteriak di depan Luran? Aku akan meratakan gunungnya. Setelah selesai berbicara, Yu Jizi memutuskan komunikasi. Sementara Qin Wu Yao kembali ke gua. Menemukan bahwa Luran baru saja bangun dan sedang menggosok kepalanya sambil duduk. Mengingat kata-kata guru Yu Jizi. Qin Wu Yao kemudian berkata, kau sekarang berada di puncak tahap akhir pendirian yayasan. Ada dua cara untuk mencapai pembentukan inti. Mendengar ini, matamu berbinar, mengangkat kepala melihat Qin Wu Yao. Cara apa? Tepat pada saat ini. Sebuah suara terdengar lagi di benakmu, tadi malam berhasil menuntut dosa sekali, mendapatkan hadiah tuntutan dosa. Langsung menerobos, melihat hadiahnya, kamu sedikit terkejut. Hadiahnya langsung menerobos? Hadiah ini bukankah sedikit terlalu sampah? Tuntutan dosa pertama memberimu saran. Tuntutan dosa kedua memberimu pil pembuka penghalang. Dan ini adalah jawaban Qin Wu Yao di seberang. Cara pertama adalah berlatih dengan giat. Setelah menerobos penghalang, ada hambatan. Cara kedua adalah meminum pil pembuka penghalang untuk secara paksa menerobos penghalang. Namun, pil pembuka penghalang meskipun dapat secara paksa menerobos, tetapi tidak mudah didapatkan. Berbicara sampai di sini. Qin Wu Yao masih misterius berkata, berbicara tentang pil pembuka penghalang, kebetulan dia baru saja ingin menjual budi padamu, tanpa diduga saat berikutnya. Sebuah lingkaran cahaya keemasan meledak dari bagian bawah perutmu dan menyebar keluar. Dalam sekejap mata menghilang tanpa jejak, dan aura seluruh dirimu juga tiba-tiba melonjak drastis. Ini membuat suara Qin Wu Yao berhenti tiba-tiba, matanya membelalak menatap kesadaran spiritual menyapu dantianmu. Terlihat saat ini dantianmu berada di lautan. Kamu memiliki manik-manik keemasan yang berkilauan dan seukuran ruas jari sedang berputar dengan cepat. Dan energi spiritual di dalam dantian berpadu satu sama lain, dao tanpa batas, pil batin terbentuk. Qin Wu Yao benar-benar tercengang, menatapmu seolah-olah sedang melihat monster. Sembarangan membangun fondasi sudah cukup, tanpa diduga masih bisa sembarangan membentuk pil batin. Dan ini kamu merasakan energi spiritual yang memenuhi dantian. Mata berbinar, membentuk pil batin juga lumayan. Lagi pula, kamu menemukan satu hal. Hadiah mabuk sistem tampaknya ditentukan berdasarkan keadaanmu saat ini dan tidak sepenuhnya acak. Sungguh luar biasa. Kesulitan untuk menerobos alam di masa mendatang akan semakin besar. Ketika mencapai titik kritis, kamu sepenuhnya dapat menerobos langsung melalui mabuk. Segera kamu melihat Qin Wu Yao lagi. Benar. Kamu tadi bilang kamu kebetulan. Tidak apa-apa. Qin Wu Yao melambaikan tangan putih, lupakan saja aku tidak mengatakan apa-apa. Saat ini kamu bertukar nama dengannya lagi. Setelah mengetahui namanya Qin Wu Yao, kamu bertanya lagi mengapa dia begitu baik padamu. Tapi, Qin Wu Yao bereaksi, setelah tadi malam memberi saran kemungkinan besar sudah minum terlalu banyak. Setelahnya tidak ingat. Dia sedikit ragu apakah akan mengambil pujian ini, pada akhirnya menggelengkan kepala. Bukannya aku belum sempat bertindak, saranmu sudah membunuh mereka. Mendengar itu, kamu sedikit terkejut. Samar-samar aku ingat tadi malam karena kesedihan di hati. Aku dengan bebas menggunakan niat pedang, tapi aku tidak ingat. Bagaimana aku membunuh para murid sekte pedang itu. Mereka semua berada di tahap akhir pendirian fondasi, lebih dari 30 orang, dalam keadaan mabuk. Mampu membunuh mereka hanya dengan niat pedang, dan aku sendiri tidak terluka. Apakah aku masih perlu minum? Qin Wu Yao mengeluarkan sebotol arak dan bertanya apakah aku mau. Kamu mengambil botol arak itu. Dan meneguknya besar-besar. Menikmati arak pahit, mendapatkan 2 jam kultivasi. Setengah tegukan arak yang belum tertelan langsung menyembur keluar. 1 mangkuk arak untuk alam pemurnian Qi. Menambah 1 tahun kultivasi, 1 tegukan arak untuk alam pendirian fondasi menambah beberapa hari kultivasi. Ketika mencapai alam inti emas, 1 tegukan besar hanya memberi 2 jam kultivasi, dan setelah alam inti emas, arak pahit secara otomatis terurai sepenuhnya dan tidak bisa lagi membuat mabuk. Sepertinya arak pahit memang arak berkualitas rendah. Kemudian kamu meletakkan botol arak di sampingmu dan menggelengkan kepala, berkata bahwa arak ini terlalu buruk, aku ingin minum arak yang lebih baik. Kamu juga harus mengurangi minum arak berkualitas rendah seperti ini di masa depan, itu berbahaya bagi tubuh. Qin Wu Yao memutar matanya setelah mendengar ini. Aku tidak tahu siapa yang tadi malam terus menenggak arak itu, tapi kamu berkata sampai di sini. Qin Wu Yao kebetulan mengambil mikrofon. 3 hari lagi adalah pesta Raja Arak Aliansi Jalan Surga, sebagian besar adalah arak berusia ratusan tahun. Bagaimana kalau kita berdua pergi dan mencuri minum? Aliansi Jalan Surga milik Tanah Suci Arak Li. Jika kamu tidak salah ingat, Sekte Pedang Luo Besar adalah kekuatan bawahan Aliansi Jalan Surga, bisa dibilang adik dari adik Tanah Suci Arak Li. Jadi, Sekte Pedang Luo Besar kemungkinan besar juga diundang ke Pesta Raja Arak, tapi tidak masalah, kamu sudah keluar dari sekte. Sekte Pedang Luo Besar tidak ada hubungannya denganmu. Pagi hari 3 hari kemudian, di kaki Gunung Li Suci, Kota Changyan. Saat ini,
Kamu dan Qin Wuyao keluar dari penginapan dan menuju gerbang timur. Arah ini melewati jalur perbatasan menuju Gunung Li, lalu dari jalan gunung, kamu bisa mencapai Aula 5 Dewa Aliansi Jalan Surga. Pesta Raja Arak pada tengah hari, waktunya masih pagi, tetapi sudah banyak tim yang mulai berangkat di kota Changyan. Tujuan mereka semua adalah Aliansi Jalan Surga. Jumlah orang di setiap tim tidak banyak, 3, 5, 7 orang. Sangat jarang ada orang yang bepergian bersama seperti kamu dan Qin Wuyao. Saat ini, kamu sudah tidak sabar. Arak berusia ratusan tahun. Selama 3 hari ini, mulutmu terasa hambar. Kamu sudah mencicipi beberapa arak di restoran di kota Changyan, kualitasnya sangat biasa. Semakin kamu menantikan pesta Raja Arak. Berbeda dengan sekte lain bisa dibilang mempertimbangkan kesukaan Yan Tianxin. Dan tidak berani untuk tidak berpartisipasi. Kamu tidak sabar. Di gerbang kota, kamu dan Qin Wuyao berjalan berdampingan. Tanpa diduga, tepat di luar gerbang kota, seekor kuda berhenti di sampingnya. Bukankah ini Luran? Dia harus berlari ke kota Changyan untuk mencari nafkah. Sebuah suara wanita yang sedikit provokatif terdengar di telingamu. Kau mendongak dan melihat. Ternyata itu adalah mantan suster senior Wang Yujiao. Dan di sisi Wang Yujiao adalah Liang Xiaoyu. Juga Su Yuling, serta beberapa murid lainnya. Para tetua dan generasi kedua sekte Jian tidak ikut. Hanya pemimpin sekte Su Yuling. Tatapan membunuh. Wang Yujiao hanya merasakan jiwanya tertusuk. Otaknya seolah-olah akan terbelah menjadi 2. Dia buru-buru menghindari pandangan itu. Kuda yang ditungganginya meringkik dan menjadi bingung. Untungnya, pada saat ini Su Yuling mengangkat tangannya dan menyalurkan energi spiritual untuk menenangkan kuda itu. Dia juga berkata, Luran bukan lagi murid sekte Jian, jadi jangan terlalu terlibat. Kau terkekeh. Kau melirik Su Yuling. Ketika Wang Yujiao menyulitkanmu tadi, dia tidak bersuara. Sekarang dia terkejut oleh Qin Wuyao. Melihat kuda itu akan kehilangan kendali, Su Yuling keluar tepat waktu. Ya, Luran sudah menjadi saudara senior dengan meridian yang rusak secara alami. Tidak mudah mencari nafkah di luar. Sebaiknya kita tidak mengganggunya. Liang Xiaoyu berkata dengan wajah berseri-seri. Kemudian dia melihat ke arah Qin Wuyao dan menyapa. Nona adalah teman baru Luran? Meskipun dia bukan murid sekte Jian kita, dia bagaimanapun juga adalah mantan saudara seniorku. Dia memiliki meridian yang rusak secara alami dan tidak mudah mencari nafkah. Nona harus menjaganya. Aku berterima kasih di sini. Kau sedikit terdiam. Liang Xiaoyu ini tampak ramah, tetapi dia terus mengingatkan Qin Wuyao bahwa kau memiliki meridian yang rusak secara alami dan mencoba memprovokasi. Luran bahkan tidak layak memiliki teman. Setelah mengatakan itu, Liang Xiaoyu berkata lagi, apa yang kalian berdua lakukan di kota Changyan ini? Qin Wuyao berkata dengan acuh tak acuh, apa yang kalian lakukan di sini, kami juga melakukan hal yang sama di sini. Mata Liang Xiaoyu berbinar dan berkata, kebetulan sekali. Nona juga pergi untuk menghadiri perjamuan 9 raja? Jika demikian, mengapa tidak bergabung dengan tim kami? Kuda ini kubeli dengan harga ribuan emas. Tidak masalah jika kalian berdua menungganginya bersama. Di sampingnya, ekspresi Wang Yujiao agak jelek. Dia bergantung pada perhatian Liang Xiaoyu. Sekarang melihat Liang Xiaoyu dengan santai menawarkan cabang zaitun kepada seorang gadis, dia masih merasa sedikit masam di hatinya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Qin Wuyao berkata, apakah kau sakit? Aku mengenalmu? Menunggangi kuda yang sama denganmu? Bermimpi saja. Qin Wuyao memang tidak menyukai basa-basi seperti ini. Selain itu, dia sudah mengetahui keberadaan Liang Xiaoyu ketika menyelidiki masa lalumu. Sekarang tentu saja dia harus memberikanmu dukungan penuh. Wajah Liang Xiaoyu memerah, dan ekspresinya langsung menjadi sangat canggung. Namun dia tersenyum dengan cerdik dan malah menatapmu. Sekte Pedang Luo Besar termasuk dalam daftar undangan perjamuan 9 raja, Luran bukan lagi murid Sekte Pedang. Mungkin dia tidak memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan yang begitu mulia. Nona, apakah Anda benar-benar tidak ingin bersama kami? Qin Wuyao terkekeh dan bertanya balik. Luran tidak punya, lalu bagaimana Anda bisa memastikan saya punya? Saya benar-benar tidak takut untuk memberitahu Anda. Luran tidak punya, tapi saya punya. Saya akan membawanya ke sana. Tidak perlu banyak bicara. Setelah selesai berbicara, dia meraih tanganmu dan berjalan ke samping sambil berteriak, beli kuda. Saya ingin jenis yang bisa dinaiki berdua. Ekspresi Liang Xiaoyu menjadi semakin jelek, provokasi tidak efektif. Isolasi terhadapmu juga gagal. Mencoba menyenangkan dan mendapatkan wanita cantik juga dibantah habis-habisan olehnya. Namun dia masih harus terus berpura-pura rendah hati. Tidak berani marah, amarah di hatinya dan kelembutan yang dipaksakan di wajahnya tidak serasi. Membuat ekspresinya terlihat agak terdistorsi. Xiaoyu, ayo pergi. Su Yuling berkata dengan suara berat, Liang Xiaoyu mengangguk. Wang Yujiao memanfaatkan kesempatan untuk merebut kembali reputasi Liang Xiaoyu dengan tanpa henti berkata, seorang sampah yang terlahir dengan meridian buntu dan diusir dari Sekte Pedang Luo Besar. Gadis liar yang tajam lidahnya, benar-benar pasangan yang cocok.
Mendengar ini, Su Yuling tidak mengatakan apa-apa. Namun ekspresinya agak serius. Barusan dia secara tidak sengaja menggunakan kesadaran ilahinya untuk menyelidiki alam gadis itu, tetapi ternyata tidak bisa melihatnya. Ini berarti alam gadis itu mungkin di atasnya, tetapi Su Yuling sendiri sudah berada di puncak tahap akhir Naschen Soul, hanya kurang 0,1 sudut untuk menerobos. Tetapi dia tidak pernah bisa mencapai pencerahan, jika alam gadis itu di atasnya, bukankah itu alam transformasi dewa? Selain itu, dia secara tidak sengaja melirikmu barusan dan menemukan bahwa auramu tampaknya berada di alam inti emas. Bagaimana mungkin? Meridian buntu bawaan tidak mungkin mendapatkan kekuatan spiritual, apalagi melompat dari Kirefining ke inti emas hanya dalam beberapa hari. Kemungkinan besar dia salah lihat. Qin Wu Yao dapat melihat melalui lautan kesadaran dantianmu. Melihat inti emasmu yang utuh, Su Yuling sama sekali tidak dapat melakukannya. Hanya dapat dinilai dari aura, inilah perbedaannya. Bos memilih kuda yang bagus. Membawanya ke hadapan mereka berdua, kamu sangat bersemangat sampai benar-benar menunggangi satu kuda, menunggangi kepalamu. Qin Wu Yao memelototimu dengan tajam, menoleh dan melihat bahwa orang-orang dari sekte pedang luo besar sudah pergi jauh, lalu melanjutkan kepada bos. Satu kuda lagi. Kamu memutar mata, tetapi segera menatap wajah samping Qin Wu Yao dengan tenang. Betapa berbahayanya tadi, 10 tahun yang lalu, kamu didiagnosis dengan meridian buntu bawaan. Sejak saat itu kamu ditinggalkan oleh semua orang. Tidak ada yang memperdulikanmu. Sebaliknya, mantan jenius itu jatuh ke dasar dan menjadi alat bagi banyak orang untuk memamerkan eksistensi mereka. Barusan ketika Wang Yujiao dan Liang Xiaoyu menyerangmu secara terang-terangan dan tersembunyi, Su Yuling, yang pernah menerimamu sebagai murid langsung, tidak mengatakan sepatah kata pun, dan berdiri untuk melindungimu. Justru gadis yang baru kukenal beberapa hari ini, kamu masih sangat takut di hatimu. Qin Wu Yao begitu tegak. Terbenam selama beberapa detik dan mengucapkan beberapa kata. Seharusnya begitu, bakatmu jika diungkapkan. Kekuatan yang melindungimu bisa berbaris dari sini sampai Zhongzhou. Tiandao kuil dewa, alun-alun di depan toko sudah diatur. Alun-alun besar dipenuhi dengan meja dan kursi. Masing-masing meja dan kursi diukir dengan tanda dari berbagai sekte dan duduk sesuai dengan posisi masing-masing. Ada juga beberapa sekte yang menjalin hubungan dan memperluas jaringan sebelum perjamuan 9 raja dimulai. Perlu disebutkan bahwa posisi meja dan kursi di tempat kejadian diatur sesuai dengan status berbagai sekte. Semakin dekat ke depan, semakin tinggi status sekte. Sekte Great Luojian termasuk di posisi yang relatif belakang. Su Yuling datang ke tempat kejadian dan tidak terburu-buru untuk duduk. Dia membawa murid-muridnya berkeliling dan bertukar salam dengan berbagai sekte untuk menjalin hubungan. Ketika dia bertemu dengan sekte dengan status tinggi, Su Yuling juga bisa merendahkan diri dan memberikan beberapa pujian. Secara keseluruhan, suasananya cukup harmonis. Kamu dan Qin Wu Yao tidak terburu-buru, menunggang kuda dan berjalan-jalan di jalan pegunungan. Kamu baru datang ke tempat kejadian menjelang dimulainya acara. Sebagian besar sekte sudah duduk saat ini. Kamu melirik ukiran di meja dan kursi di sekitarmu. Tanda sekte ditanyakan. Sambil menggelengkan kepala, di meja mana kita? Baru saja selesai berbicara, beberapa orang dari sekte Great Luojian kebetulan lewat. Posisi mereka tidak jauh di sebelah kanan depanmu. Su Yuling melirik. Dia mengabaikannya, tetapi melihat dengan ekspresi serius pada mata Wu Yao, mencoba mencari tahu tingkat kultivasi gadis ini. Dan berbagai sekte. Sebaliknya, Wang Yujiao melihat Liang Xiaoyu dengan wajah muram sepanjang jalan. Itu karena lebih dari 30 murid yang dia atur untuk membunuhmu semuanya menghilang. Pembunuhan itu gagal. Liang Xiaoyu sudah tidak puas dengan efisiensi kerjanya. Sekarang setelah melihatmu, dia segera memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan dirinya dan mengangkat alisnya. Sampah, kamu benar-benar mengikuti. Orang dengan meridian yang hancur sejak lahir juga pantas untuk menghadiri perjamuan 9 raja? Jangan-jangan kamu menjadi gigolo dengan wajah tebal dan kelelahan? Takut? Belum selesai berbicara, kamu tiba-tiba maju selangkah dan menampar wajahnya dengan keras. Tamparan itu mendarat. Beberapa orang dari sekte Great Luojian langsung tercengang. Su Yuling juga melihatmu dengan heran. Sekte lain di sekitarnya juga mulai menyaksikan kegembiraan. Di depan umum, perjamuan 9 raja. Seorang sampah memberikan tamparan keras. Wang Yujiao langsung marah. Dasar sampah. Beraninya kamu memukulku? Kamu sudah memberontak. Kamu tidak memiliki hubungan keluarga atau kerabat denganku, tetapi kamu berbicara buruk kepadaku. Aku mengajarimu adalah hal yang wajar. Kamu tidak terima? Kamu berkata dengan dingin. Kamu tahu bahwa Wang Yujiao juga berada di tahap awal inti emas. Kalian berdua bertarung. Dengan dukungan energi, kamu tidak kalah darinya. Lagi pula, kamu sudah keluar dari pintu kamar, siapa yang akan menyalahkanmu? Pergi. Wang Yujiao sering melihat rohnya meninggalkan tubuh, menatapmu dengan geram sambil menggertakkan gigi. Karena kita bukan kerabat atau teman. Aku bisa membunuhmu sekarang juga. Qin Wu Yao berdiri dengan tegas, memberimu tatapan yang meyakinkan. Lalu dia melirik Wang Yujiao dan berkata dengan cemberut,
Luran bukan lagi murid Jianzong. Kenapa kamu masih bersikap murahan? Apakah salah jika aku memukulmu? Wang Yu Jiao marah pada Qin Wu Yao dan memarahinya. Kamu jalan dari mana? Berkumpul dengan orang yang terlahir dengan meridian yang terputus. Benar-benar bau yang sama. Menjijikan. Begitu kata-kata itu diucapkan, Qin Wu Yao meniru perbuatanmu, menampar pipinya. Kau menamparnya. Kau menampar pipi kanannya. Qin Wu Yao menampar pipi kirinya. Kau kidal? Ya, kau bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan, agar simetris. Jawab Qin Wu Yao dengan santai. Percakapan singkat mereka berdua membuat orang-orang dari sekte lain di sekitar tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Su Yuling sangat jelek. Baru saja bertemu, nama baik sekte Great Luojian sudah menjadi bahan tertawaan. Dia tidak bisa tidak maju. Jadi dia berdiri dan menatap Qin Wu Yao dengan dingin, berkata, Nona, aku sebagai pemimpin sekte Great Luojian ada di hadapanmu. Kau dan Luran berani bertindak seperti ini. Kau adalah murid sekteku, ini tidak pantas, kan? Qin Wu Yao pandai berbicara. Dia menyapu Su Yuling dan berkata dengan provokatif, apa yang bisa dilakukan pemimpin sekte Su? Kedua belah pihak berkonfrontasi tanpa menyerah. Wang Yu Jiao menggigil karena marah, bajingan. Aku akan membunuh kalian. Aku akan membunuh kalian pasangan hina. Tapi dia hanya menggerutu dan tidak berani bergerak. Ini adalah pesta 9 Raja Aliansi Jalan Langit, pertemuan termegah Yan Tianxin. Pertarungan pesta 9 Raja. Jika membuat Yan Tianxin tidak senang, maka benar-benar tidak akan bisa menanggung akibatnya. Su Yuling juga sangat menyadari hal ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, bolehkah aku bertanya dari sekte dan aliran mana Nona berasal? Sekte Great Luojianku akan mengingat ini. Balas dendam di musim gugur. Bahkan jika tidak berencana untuk membalas dendam di musim gugur, dia tetap harus mengucapkan beberapa kata kejam. Jika tidak, nama baik sekte Great Luojian hari ini akan benar-benar hilang. Setidaknya bisa memulihkan sedikit. Mendengar ini, Qin Wu Yao tersenyum ramah. Menara Celestial, Qin Wu Yao. Aku akan mengingat hutang ini. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang di tempat itu berubah drastis. Qin Wu Yao dari Menara Celestial, putri kecil dari Kekaisaran Qin Agung. Ibunda suci Kaisar Yao Xi, murid sejati Menara Langit Yu Jizi, saat ini. Para tamu di sekeliling menatap Su Yuling dengan tatapan penuh simpati. Beraninya kau, sekte pedang Luo besar, mengatakan hal itu? Hutang ini akan dicatat oleh sekte pedang Luo besar kami. Mencatat apa? Bermusuhan dengan Qin Wu Yao? Itu berarti bermusuhan dengan Kaisar Suci Yao Xi, dengan Istana Abadi Qin besar, dan dengan Menara Langit, di hadapan 3 kekuatan besar itu. Sekte pedang Luo besar tidak ada bedanya dengan seekor nyamuk. Wajah Su Yuling berubah hijau saat ini, tetapi Wang Yu Jiao tidak bereaksi. Ternyata nama wanita jalang itu adalah Qin Wu Yao, sama seperti Luran si sampah. Plak, tamparan ketiga ini diberikan oleh Su Yuling. Murid durhaka. Diam kamu. Seluruh tubuh Su Yuling gemetar, wajahnya pucat. Kekuatan tamparan ini tidak kecil. Tamparan itu membuat pipi Wang Yu Jiao hampir robek, darah keluar dari sudut mulutnya, dan dia benar-benar linglung. Ekspresi Su Yuling sangat jelek. Dia menatap Qin Wu Yao dan berkata dengan nada merendah, maaf, aku tidak tahu identitas Anda. Kejadian barusan hanyalah kesalahpahaman. Saya harap Anda tidak memasukkannya ke dalam hati. Saat ini, hati Su Yuling dipenuhi ketakutan. Jika Nona Qin marah sedikit saja, bahkan tanpa Kaisar Suci Yao Xi dan Menara Langit yang turun tangan, pasukan berkuda Istana Abadi Qin besar dapat meratakan gunung sekte pedang Luo besar. Liang Xiaoyu di samping merasa iri dan benci di dalam hatinya. Mengapa gadis itu begitu dekat denganmu? Sampah yang dia singkirkan dan dikeluarkan dari sekte pedang Luo besar, mengapa kau bisa mendapatkan bantuan Qin Wu Yao? Dia sangat marah. Kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman. Sekte pedang Luo besar kalian menyingkirkan Luran dari sekte itu sudah cukup, tetapi kalian semua bermulut busuk. Berulang kali memprovokasi Luran. Kau, sebagai mantan guru Luran, tidak mengatakan sepatah kata pun. Kesalahpahaman macam apa ini? Qin Wu Yao bertanya. Para wanita di sekitarnya tercengang. Kau di sekte pedang Luo besar, tidak punya teman dan tidak pernah turun gunung. Informasinya tertutup. Tidak tahu apa arti Qin Wu Yao dari Menara Langit, tetapi kau bisa melihat petunjuk dari reaksi orang-orang di sekitar dan Su Yuling. Identitas Qin Wu Yao ini luar biasa. Itu salahku. Aku pasti akan memperlakukan Luran dengan baik di masa depan. Su Yuling buru-buru berkata, oh, jangan. Luran sudah keluar dari sekte pedang. Tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Kehidupan dan statusnya di masa depan juga tidak bisa kalian pahami. Kalian bukan lagi orang-orang dari dunia yang sama. Sebaiknya jauhi dia. Sambil berkata, dia menatap Wang Yu Jiao lagi. Mulai sekarang, jika aku mendengar kau mengatakan hal buruk tentang Luran lagi, aku akan merobek mulut baumu. Dijahit kembali dengan jarum dan benang, aku menepati janjiku, lalu melihat Su Yuling itu.
Jika kau ingin menghalangiku, coba saja. Qin Wu Yao bertubuh mungil. Mengenakan gaun merah, dia menyemangati makhluk halus saat bersamamu. Tetapi pada saat ini, dia meledak dengan aura yang tak tertandingi. Mengejutkan semua sisi, orang-orang dari sekte Great Luojian gemetar di depannya. Wajah Su Yuling pucat. Tubuhnya sedikit gemetar, memohon bantuan kepadamu, tetapi yang terakhir tanpa acuh tak acuh. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Seperti dalam 10 tahun terakhir, kau diejek dan dicemooh berkali-kali. Sebagai gurumu, bukankah dia juga acuh tak acuh? Liang Xiaoyu tiba-tiba berdiri. Nona Qin. Aku minta maaf atas kejadian hari ini. Aku mewakili semua orang di sekte Great Luojian untuk meminta maaf kepadamu, jangan tersinggung. Meskipun Luran telah keluar dari sekte, kami masih berteman. Teman dari teman adalah keluarga sendiri. Sebelum kami selesai berbicara, Qin Wu Yao mengangkat tangannya dan menyela dengan dingin. Aku sudah mengatakan. Luran tidak ada hubungannya dengan kalian lagi. Dan aku tidak mungkin menjadi keluarga sendiri dengan orang sepertimu. Mengerti? Liang Xiaoyu gagal menjalin hubungan lagi, wajahnya menjadi jelek. Saat ini, kerumunan di sekitarnya tiba-tiba menjadi gaduh. Menoleh untuk melihat, seorang wanita dengan gaun merah dan tubuh iblis berjalan perlahan. Penampilannya yang mempesona membuat semua orang di tempat kejadian. Semua orang linglung sejenak. Setelah keributan singkat, semuanya menjadi tenang. Yan Tianxing, salah satu dari 10 Raja Neraka Tanah Suci Anggur Li. Pemimpin aliansi Dao Surgawi, pesta 9 Raja akan segera dimulai. Mengapa ribut di sini? Yan Tianxing tampak tidak senang. Dia paling tidak suka orang mengganggu pesta 9 rajanya. Sebuah kilatan kecurigaan melintas di mata Wang Yujiao. Tiba-tiba mengulurkan tangan dan menunjukmu dan Qin Wu Yao, berteriak dengan suara melengking, itu mereka. Merekalah yang memprovokasi terlebih dahulu dan menggerta orang lain. Pemimpin aliansian, jangan biarkan mereka pergi. Diam. Wajah cantik Su Yuling memerah karena marah. Mengapa dia tidak menyadari bahwa Wang Yujiao ini begitu bodoh sebelumnya? Yan Tianxing mendengar ini dan melihat ke arah Qin Wu Yao dan dirimu, lalu menggelengkan kepalanya. Kau tidak pernah berpartisipasi dalam pesta 9 rajaku ini. Mengapa kau datang hari ini? Qin Wu Yao dengan canggung melambaikan tangannya. Bibian, dulu aku tidak punya waktu, bukankah aku datang sekarang? Lagi pula, kau juga tahu aku suka minum. Kali ini akhirnya ada kesempatan, dan aku membawa temanku Luran. Dia seorang peminum. Suka minum? Yan Tianxing tertegun. Kapan gadis kecil ini mulai suka minum? Kebetulan bertemu dengan kode yang diberikan Qin Wu Yao kepadanya. Yan Tianxing kemudian melihat ke arahmu di sisi Qin Wu Yao. Karena bocah ini, ekspresi Su Yuling menjadi semakin buruk melihat jejak beberapa orang di sini. Seolah badut, hanya dari panggilan dan nada bicara Yan Tianxing dan Qin Wu Yao satu sama lain, bisa dilihat. Hubungan mereka tidak biasa. Terlebih lagi, Wang Yujiao berani memfitnah Qin Wu Yao di depan Yan Tianxing. Sungguh mencari mati. Yan Tianxing mengangguk, karena dia adalah teman Yao Yao. Maka mari duduk bersama. Duduk satu meja denganku dan cicipi arak segar buatanku sendiri. Semua orang terkejut. Harus diketahui bahwa tidak semua orang memenuhi syarat untuk berada satu meja dengan Yan Tianxing. Tentu saja, identitas Qin Wu Yao tidak masalah, dan hubungannya dengan Yan Tianxing tampaknya tidak biasa. Tetapi Anda mendengar percakapan konfrontasi mereka tadi, dia tampaknya adalah murid yang ditinggalkan oleh sekte Great Luojian. Murid yang ditinggalkan seperti itu. Bisa berteman dengan Qin Wu Yao dan dengan demikian, Zhan Guang, bisa satu meja dengan Yan Tianxing. Ini bukan hanya memberi muka. Muka yang diberikan Yan Tianxing terlalu besar. Mulai sekarang, di wilayah kekuasaan Yan Tianxing, Anda bisa berjalan dengan bebas. Ekspresi beberapa orang dari sekte Great Luojian suram ketika mereka melihat Anda dan Qin Wu Yao mengikuti Yan Tianxing pergi. Ekspresi mereka satu persatu seperti habis makan kotoran. Meskipun Anda sukarela keluar dari sekte Great Luojian, tetapi 10 tahun Anda di sekte Great Luojian. Karena tubuh Anda yang ditakdirkan buntu, Anda hidup dalam kesulitan. Bahkan sarang lebah madu kecil tempat Anda berada harus diserahkan kepada orang lain. Bahkan ada tetua yang menyarankan Anda pergi ke gunung belakang terpencil. Untuk hidup dengan sia-sia dan menunggu kematian. Mereka secara paksa mengusir Anda. Namun, Anda yang sekarang adalah teman Putri Panjang Dakin Xianting, Yao Qisheng, dan juga murid langsung Qin Wu Yao dari Gedung Tianji, Yu Jizi. Anda juga diakui oleh Yan Tianxing dan diundang untuk minum satu meja. Perbedaan antara satu sama lain ini seperti jurang yang dalam. Liang Xiaoyu terdiam. Tetapi ekspresinya menjadi semakin suram. Kecemburuan di hatinya membuatnya hampir menggertakkan giginya. Dia melirik Wang Yujiao di sampingnya yang wajahnya memerah. Dan juga menggertakkan giginya. Bajingan ini bahkan tidak bisa membunuh seseorang yang dilahirkan dengan meridian buntu. Membiarkanmu memiliki kesempatan bertemu dengan Qin Wu Yao, keberuntungan yang begitu besar. Sampah, bajingan. Sebagai pemimpin sekte, suasana hati Su Yuling bahkan lebih buruk. Masalah antara dia dan Anda seharusnya sudah
Selesai setelah Anda keluar dari sekte Great Luojian dan turun gunung. Namun, Wang Yujiao si bodoh berulang kali memprovokasi Anda untuk mencari perhatian. Dengan paksa mendorong sekte Great Luojian ke pusat badai. Di perjamuan 9 Raja hari ini, Su Yuling awalnya berencana menjalin hubungan. Untuk memperkuat jaringan hubungan sekte Great Luojian. Sekarang sudah beres, siapa yang berani berteman dengan sekte Great Luojian? Dia memutuskan dalam hatinya bahwa setelah kembali, dia pasti akan menghukum Wang Yujiao dengan berat. Tetapi dia tidak pernah memikirkan masalahnya sendiri. Ketika Wang Yujiao mempersulit Anda, bukankah dia juga tidak menghentikannya? Wang Yujiao sama sekali tidak tahu. Dia sudah diwaspadai oleh Liang Xiaoyu dan Su Yuling secara bersamaan, malah dengan wajah tanpa ekspresi berkata kepada Su Yuling, "Guru, tidak apa-apa." Si wajah putih sudah mendapatkan posisi tinggi, tetapi Qin Wu Yao pasti akan bosan suatu hari nanti, berbeda dengan sekte Great Luojian kita. Dengan adanya Xiaoyu, di masa depan pasti akan mencapai jajaran sekte super, bahkan melampaui aliansi Tiandao. Su Yuling hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menampar Wang Yujiao sekali lagi, orang ini terlalu menjengkelkan. Namun, dia menahannya. Saat ini Great Luojian sekte sudah menjadi badut, tidak pantas untuk terus menarik perhatian. Kamu tidak memiliki pemikiran berlebihan, hanya bersama Qin Wu Yao, mengikuti di belakang Yan Tianxin. Tidak kusangka kamu cukup bergaya, kamu hebat, benar, kata Qin Wu Yao dengan nada kagum. Meskipun kamu tidak mengerti berbagai kekuatan besar, tetapi saat ini orang bodoh pun dapat melihat betapa mulianya identitas Qin Wu Yao. Qin Wu Yao dengan bangga menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu. Tentu saja, ikuti nona ini dan kamu hanya ingin menikmati kemewahan. Kamu terkekeh, menjilat bibirmu dan berkata, ingin menikmati kemewahan, ingin menikmati kemewahan. Ini adalah kebenaran. Jika bukan karena Qin Wu Yao, bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan 9 Raja ini? Bagi orang lain, ini adalah perjamuan 9 Raja. Bagimu, bukankah itu sangat berarti? Kali ini, aku tidak tahu seberapa besar pertumbuhan yang bisa dicapai. Di atas panggung tinggi, Yan Tianxin duduk, melirik ke alun-alun di bawah. Semua bisikan para tamu langsung terdiam, dari kejauhan tampak luran. Kalian berdua duduk di sini, Yan Tianxin menyuruh keduanya untuk duduk. Sebuah meja sudah diduduki oleh 5 orang. Seorang pria setinggi 1,4 meter, mengenakan pakaian mewah, bisa duduk satu meja dengan Yan Tianxin dan duduk lebih awal. Jelas identitasnya juga tidak biasa. Saat ini mereka semua dengan rasa ingin tahu mengamati dirimu, para petinggi ini semua adalah orang yang sangat cerdas. Sekilas mereka tahu bahwa kamu memang terlahir dengan meridian yang hancur, tetapi auramu adalah alam inti emas dengan meridian yang hancur. Benar saja, dengan identitas Qin Wu Yao, dia tidak akan berteman dengan seseorang tanpa alasan, tetapi meskipun begitu, itu hanya seseorang yang bisa mendapatkan meridian yang hancur dan basah, meskipun poinnya aneh. Tidak layak bagi Qin Wu Yao untuk bergaul lebih dalam. Mungkin ada alasan lain, kamu juga melirik beberapa orang ini. Menariknya, Yan Tianxin tidak berbicara omong kosong, hanya mengucapkan beberapa kata pembukaan sederhana tentang perubahan. Bawa minuman keras. Ini dia, Yan Tianxin sangat menyukai minuman keras. Minuman segar yang diseduh sendiri pasti tidak biasa. Kamu penuh harapan. Sebelum menunggu minuman keras, hidangan disajikan terlebih dahulu. Kamu sendiri tidak lapar. Namun melihat Qin Wu Yao di sampingnya makan dengan lahap, dia juga ikut tergiur, mengambil sumpit dan mulai makan. Kelima petinggi itu tidak tertarik dengan hidangan, hanya menunggu anggur disajikan. Melihat Qin Wu Yao dan Ikaka makan, dia merasa sedikit geli. Meja mereka berenam termasuk Yan Tianxin. Belum pernah Xiao Bei bertindak selonggar ini. Bahkan Yan Tianxin belum menyentuh sumpitnya. Tidak lama kemudian, sekelompok pelayan anggun datang membawa nampan masing-masing, di atasnya terdapat kendi anggur Qingyu. Kendi anggur yang tembus cahaya memungkinkan untuk melihat anggur indah di dalamnya bergoyang, aroma harum menyeruak. Pelayan itu meletakkan sebotol anggur di depanmu dan tersenyum manis kepadamu, lalu membungkuk dan mundur. Para tamu di bawah panggung juga masing-masing mendapatkan sebotol anggur, tetapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Menunggu Yan Tianxin berbicara untuk memulai, kamu sedikit tidak sabar. Menuangkan secangkir untuk dirimu sendiri. Meletakkannya di bawah hidung dan menghirupnya dalam-dalam, segera merasa pikiran menjadi jernih, aroma anggur menyerbak. Kamu sebenarnya bukan pencinta anggur, tetapi keberadaan sistem telah mengubahmu menjadi ahli dalam hal ini. Kamu tidak bisa menahan diri untuk mendongak dan meneguk secangkir anggur, menikmati anggur muda selama 10 tahun. Mendapatkan kultivasi 3 tahun, anggur muda 10 tahun, secangkir kecil memberikan kultivasi 3 tahun. Perlu diketahui bahwa ketika kamu berada di kedai kota Qingshui, semangkuk besar minuman keras hanya memberikan 1 tahun, secangkir kecil ini memberikan 3 tahun. Jika diganti dengan semangkuk besar, bukankah itu akan menjadi lebih dari 10 tahun untuk satu mangkuk? Anggur yang enak. Kamu berseru, tidak heran ini adalah anggur dewa mabuk, anggur yang enak. Yan Tianxin tersenyum canggung dan berkata, ini bukan anggur dewa mabuk,
hanya minuman biasa. Anggur Dewa Mabuk sangat berharga dan tidak tahan pemborosan ini, maksudnya tersirat. Bagaimana mungkin kelompok di alun-alun di bawah sana memenuhi syarat untuk minum anggur Dewa Mabuk? Mendengar ini, matamu tiba-tiba berbinar. Ini hanyalah anggur biasa dari sekte Tiandao. Ya Tuhan, anggur biasa saja sudah seperti ini, bagaimana dengan anggur Dewa Mabuk? Pasti akan melambung tinggi. Perjamuan anggur dimulai sekarang, anggur dan hidangan enak telah disajikan. Silakan dinikmati, Yan Tianxin berteriak ke arah panggung. Suasana baru menjadi aktif kembali. Kamu dengan rasa ingin tahu melihat ke alun-alun di bawah panggung. Inilah perjamuan Raja Anggur. Dari mana datangnya Raja Anggur yang kedua? Kemudian Yan Tianxin menambahkan, anggur Dewa Mabuk sedang disiapkan. Mohon tunggu sebentar, tak disangka. Setelah mendengar kata-kata Yan Tianxin ini, ekspresi berbagai sekte di tempat kejadian tiba-tiba menjadi sedikit aneh, tetapi tidak ada yang mengutarakan pendapat apapun. Kamu juga tidak terburu-buru. Bagaimanapun, efek dahsyat dari minuman ini selama 10 tahun sangat eksplosif. Kau minum satu gelas demi satu gelas. Melihat Yan Tianxin hampir tidak percaya. Memang, anggur ini bukanlah anggur terbaik, tetapi jelas sangat kuat. Para murid dari berbagai sekte di bawah panggung meminumnya dengan hati-hati, mencicipinya. Justru kau yang minum satu gelas demi satu gelas. Bejana anggurmu segera habis. Sepertinya Qin Wuyao benar, orang ini memang pencinta anggur. Tanpa disadari, Yan Tianxin semakin mengagumimu. Saat ini, kau menghitung petunjuk sistem. Bejana anggur ini memberimu lebih dari 20 tahun kultivasi. Dan Tian di dalam lautan hampir mencapai titik jenuh. Qin Wuyao menyadarinya secara pribadi dan memperhatikanmu. Bahkan dia curiga apakah dia salah lihat. Bagaimana auramu bisa mencapai tahap akhir fajra? Sebelum naik ke meja, auramu baru tahap awal fajra. Sebaliknya, Yan Tianxin dan yang lainnya tidak menyadari perubahan auramu. Bukan karena mereka tidak cukup cerdas. Tetapi rasa ingin tahu mereka tentangmu hanya berasal dari Qin Wuyao. Mengenai tingkatan, tahap awal dan akhir fajra. Bagi mereka, sebenarnya tidak ada perbedaan. Kau menoleh dan melihat. Kau menyadari bahwa kau minum paling cepat, bejana anggurmu sudah kosong. Tetapi hadiahnya sangat besar. Jelas satu bejana tidak cukup untukmu. Kau melihat ke arah Qin Wuyao, dan Qin Wuyao juga melihat ke arahmu. Kemudian, Qin Wuyao langsung mendorong bejana anggurnya ke hadapanmu. Ambil saja. Aku bisa minum lebih sedikit. Bagaimanapun, Qin Wuyao sendiri bukanlah pencinta anggur. Matamu berbinar. Dengan murah hati, kau mengambil bejana anggur itu. Kau tersenyum lebar. Terima kasih, terima kasih. Ekspresi gembira dan bersemangatmu membuat Qin Wuyao bertanya-tanya apakah yang dia berikan hanyalah sebotol anggur. Sungguh, Yan Tianxin melihatnya dan tertawa getir. Untungnya, saat ini, seorang pelayan naik ke atas panggung lagi. Kali ini, yang dibawa hanyalah sebuah nampan. Di dalamnya ada sepiring anggur. Bejana anggurnya terbuat dari batu giok semi-transparan. Udara dingin yang menusuk berputar di sekitarnya. Pada saat yang sama, beberapa murid sekte Jalan Surgawi menata ulang sebuah meja di atas panggung tinggi. Kau memegang bejana anggur Qin Wuyao dan dengan rasa ingin tahu menoleh untuk melihat, sesekali menyesap. Kau tidak menggunakan gelas anggur, langsung menuangkan ke dalam mulutmu dari bejana. Setiap tegukan meningkatkan kultivasimu dengan cepat. Kekuatan spiritual yang orang lain kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun kultivasi, kau dapatkan hanya dengan menyesap anggur. Pada saat yang sama, Yan Tianxin juga berdiri dan meminta pelayan untuk menempatkan bejana anggur itu di udara. Yan Tianxin secara pribadi menuangkan secangkir, melihat ke bawah panggung dan berkata dengan suara nyaring, ini adalah anggur misterius dari perjamuan Raja Anggur kali ini. Ini adalah anggur paling segar yang kubuat sendiri. Siapapun yang meminum satu cangkir dan bertahan selama 10 napas tanpa jatuh, akan mendapatkan hadiah dari perjamuan Raja Anggur kali ini. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, sebuah pedang panjang berwarna biru langsung muncul di tangan Yan Tianxin. Pedang ini memiliki desain yang sederhana. Berwarna biru di seluruh tubuhnya, memancarkan benang-benang makna, dan di atasnya terlihat warna-warna berharga yang mengalir. Senjata ilahi pedang misterius, mengandung pedang untuk menurunkan hujan, dibuat dari esensi air yang bersinar. Yan Tianxin memberikan pengantar singkat, tanpa perlu banyak bicara, hanya 4 kata, senjata ilahi pedang misterius. Cukup membuat semua orang di bawah panggung berebut hingga mati. Kamu juga melihatnya dengan mata berbinar, kamu adalah seorang kultivator pedang. Dan sekarang kamu sedang kekurangan senjata yang nyaman. Pedang yang dikeluarkan Yan Tianxin ini, mengandung aura yang memaksa. Sangat cocok dan sempurna dengan pedang kembarmu, seolah-olah dibuat khusus untukmu. Memikirkan hal ini, kamu segera tidak sabar untuk naik dan menantang. Ada anggur untuk diminum, dan ada hadiah juga. Ini seperti durian runtuh, tetapi pada saat kritis, Qin Wuyao menahanmu. Menjelaskan bahwa setiap kali perjamuan 9 raja, anggur yang dipilih sangat keras. Orang biasa sama sekali tidak bisa menahannya. Itu bukan hanya sekadar jatuh, sebaiknya kamu mempertimbangkannya dengan matang.
Kamu tertegun? Ini adalah sesuatu yang tidak kamu duga. Perasaan dari perjamuan 9 raja ini berasal dari sini. Siapapun yang berhasil mencapai tantangan yang ditetapkan oleh Yan Tianxin akan mendapatkan hadiah, yaitu 9 raja pada edisi kali ini, tetapi perlu diketahui, ada begitu banyak orang dari berbagai sekte dan faksi di bawah panggung. Yan Tianxin sama sekali tidak mungkin membiarkan mereka berhasil dengan mudah, bisa bertahan 10 napas tanpa jatuh. Anggur indah yang dikeluarkan Yan Tianxin sebagai tantangan. Memang anggur yang baik, tetapi juga sesuatu yang bisa merenggut nyawa. Di setiap edisi perjamuan 9 raja, tidak terhitung jumlahnya para naga hijau yang mati, dan edisi kali ini juga sama. Setelah hasil yang singkat, naga hijau pertama muncul, dia adalah seorang pria parubaya, dia membawa pedang besar di punggungnya. Dengan debu perjalanan, dia naik ke atas panggung, dan memberi hormat kepada semua orang di bawah panggung. Saya Sujie, pemimpin sekte pedang besar, datang untuk menantang anggur paling segar milik pemilik Yan. Sekte pedang besar, nama sekte yang sangat kasar. Yan Tianxin tersenyum. Memberi isyarat dengan tangannya, dia sendiri menuangkan secangkir penuh anggur, dan meletakkannya di atas meja. Suji berjalan ke depan, aroma yang kuat menerpa wajahnya, menciumnya terasa segar. Tidak merasakan aura anggur yang ganas, tetapi Suji juga tahu, betapa sulitnya tantangan perjamuan 9 raja. Tidak berani lengah, menarik napas dalam-dalam, mengangkat gelas anggur. Meneguk habis, lalu Suji berbalik. Dengan angkuh melihat ke bawah panggung, hanya perlu bertahan 10 napas agar tidak jatuh, hadiah akan didapatkan. Namun, sedetik kemudian, ekspresi wajah Sujie tiba-tiba membeku, lalu tiba-tiba berlutut di tanah. Dengan kedua tangan memegangi dadanya dengan kesakitan, terengah-engah, keringat dingin mengucur deras. Energi spiritual di tubuhnya juga menjadi sangat kacau, peng-peng-peng, seluruh tubuh Sujie meledak seperti petasan di dalam tabung bambu, darah segera membasahi tubuh Sujie, matanya kosong. Jatuh tersungkur ke tanah, jatuh dari panggung tinggi, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Lalu dibawa pergi oleh murid aliansi Tian Dao, 11 You Changdi, ekspresi Yan Tianxin tenang dan datar. Berikutnya, kau melihat kantung lampu kayu, apakah ini masih anggur? Sangat keras sampai tingkat ini. Qin Wu Yao juga baru pertama kali melihatnya, tetapi dia tahu lebih banyak darimu, lalu menjelaskan. Perjalanan juga bisa dibilang sudah berakhir. Kau mendengarkan penjelasan Qin Wu Yao, tiba-tiba matamu berbinar. Kau terlahir dengan meridian yang buntu, tercemar hingga 10.001, kau tidak punya, dan lagi pula ada dukungan sistem. Anggur keras yang tidak bisa dijinakkan orang lain, belum tentu tidak bisa kau taklukkan. Saat ini ekspresi wajah orang-orang di bawah panggung sedikit tidak enak. Di antara mereka, sekelompok orang yang awalnya masih ingin mencoba, melihat kondisi tragis Sujie, juga segera mengurungkan niat untuk mencoba petualangan. Hadiahnya sangat besar, senjata ilahi Xuanji, tetapi juga harus punya nyawa untuk mengambilnya. Anggur Zuisian yang dikeluarkan Yan Tianxin di perjamuan Raja Anggur kali ini, tampaknya daripada anggur yang digunakan di perjamuan Raja Anggur beberapa kali sebelumnya. Lebih meledak, Yan Tianxin melihat panggung yang sunyi, mengerutkan kening dan berkata, apakah masih ada yang bersedia menantang? Anggur Zuisian memang sangat mendominasi, tingkat kesulitannya cukup tinggi. Sebagai motivasi, jika ada yang bisa menyelesaikannya, sekte tempat dia berada. Aku juga akan memberikan sejumlah sumber daya yang melimpah. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di tempat kejadian sekali lagi mulai sedikit ingin mencoba. Sumber daya yang dijanjikan Yan Tianxin, itu sama sekali bukan sumber daya kultivasi biasa. Jika digunakan dengan baik, sekte kekuatan keseluruhan bisa melonjak tinggi, sepenuhnya mengubah status sekte saat ini. Aku akan mencobanya. Tiba-tiba seseorang di dalam arena berkata, ternyata adalah murid sekte pedang Daluo yang seperti badut tadi. Orang ini adalah Liang Xiaoyu, mungkin karena kecemburuan psikologis, atau mungkin karena merasa bahwa tulang dan sistem tubuhnya sangat baik. Mampu menahan kekuatan dari Drunken Immortal Brewu, Xiaoyu, Su Yuling sangat terkejut. Ingin menghentikannya, tetapi Liang Xiaoyu sudah berteriak, berkata kepada Su Yuling. Guru, jangan khawatir, aku tahu batasanku. Setelah berbicara, dia dengan tenang berjalan ke platform tinggi. Dia membungkuk kepada Yan Tianxin dan beberapa senior di tempat kejadian, berkata, Junior Liang Xiaoyu dari sekte pedang Luo besar. Dengan konstitusi bawaan, berharap dapat menahan dominasi Drunken Immortal Brewu. Yan Tianxin dan beberapa senior lainnya tertegun. Hanya Qin Wu Yao yang menatap Liang Xiaoyu dengan tatapan tajam. Tidak terkejut. Anda tentu saja tidak terkejut. Setelah Anda didiagnosis dengan meridian buntu bawaan, Liang Xiaoyu muncul. Sama seperti Anda, Liang Xiaoyu juga memiliki konstitusi bawaan. Meskipun bukan konstitusi yang paling sempurna untuk kultivasi pedang, itu juga dianggap jenius. Jadi dia menggantikan posisi Anda sebelumnya. Menjadi murid langsung Su Yuling, harapan masa depan sekte pedang Luo besar. Ekspresi Su Yuling di bawah panggung agak suram.
Liang Xiaoyu ini sama sekali tidak naik untuk minum, tetapi untuk pamer. Setelah naik ke panggung, dia pertama-tama menyatakan konstitusi bawaannya. Konstitusi bawaan memang memiliki keunggulan, tetapi tidak terlalu banyak. Karena sudah diputuskan. Mari kita mulai tantangannya. Setelah berbicara, dia menuangkan secangkir Drunken Immortal Brew lagi dan meletakkannya di atas meja. Anda juga menyaksikan adegan ini karena Anda terlalu akrab dengan kata-kata Liang Xiaoyu. Seketika, Anda menebak niatnya. Tetapi Anda ingat dengan jelas dalam mimpi 100 tahun, tidak ada keluarga yang menyukainya dan merekrutnya dari sekte pedang Luo besar. Sebaliknya, Anda ingat suatu kali Su Yuling membawa Liang Xiaoyu, Wang Yujiao, dan beberapa murid pergi selama 7 atau 8 hari. Ketika mereka kembali, meridian Liang Xiaoyu rusak. Su Yuling menghabiskan banyak tenaga untuk membantunya memulihkan diri dan menyembuhkan. Dia ikut meramaikan suasana. Karena itu, junior ini akan memulai tantangan. Saya tidak tahu apakah saya bisa berhasil. Tetapi junior seumur hidup mencintai arak. Minuman keras yang luar biasa dari pemimpin aliansian ini, bahkan jika gagal. Junior juga mengakuinya. Liang Xiaoyu belum selesai berbicara, Anda sudah tidak bisa menahan tawa. Sudut mulut Liang Xiaoyu berkedut hebat, menatap Anda. Jika Anda ingin menantang, tantang saja. Jangan bicara yang tidak berguna. Sekte pedang Luo besar dengan jelas melarang minum arak. Bagaimana Anda bisa mencintai arak seumur hidup? Hanya mencintai tanpa minum seteguk pun? Anda tanpa basa-basi mengungkap kebohongan Liang Xiaoyu. Yan Tianxin segera sadar kembali. Liang Xiaoyu di depannya ini ingin menjalin hubungan dan sengaja mengatakan bahwa dia mencintai arak. Namun, alis Yan Tianxin berkerut, dia paling benci orang-orang yang berpura-pura menyukai anggur hanya untuk menjilatnya. Mulai tantangan, kata Yan Tianxin dengan dingin. Liang Xiaoyu menggertakkan giginya, lagi-lagi orang ini. Melihat ekspresi Yan Tianxin menjadi dingin, Liang Xiaoyu buru-buru berkata, aku memang suka anggur. Tetapi sekte Great Luo Jian melarang alkohol, aku juga tidak berdaya, ketua aliansian. Tantangan, Yan Tianxin mengulangi, dua kata sederhana sudah cukup menjelaskan. Yan Tianxin tidak ingin membuang-buang waktu dengannya. Liang Xiaoyu mengangguk dengan canggung, dan dengan berani berjalan ke meja. Kesempatan pamer yang bagus, masih berpikir untuk menjalin hubungan dengan Yan Tianxin, tetapi malah dihancurkan olehmu. Untuk menghindari membuat Yan Tianxin semakin jijik, Liang Xiaoyu hanya bisa segera mengambil gelas anggur dan meneguknya. Namun, Liang Xiaoyu segera menyesalinya, dominasi paling kuat jauh melebihi perkiraannya. Cairan anggur memasuki perut, langsung meledak dan mengalir ke seluruh anggota badan, mengandung semangat beruang yang mengalir deras ke segala arah. Meskipun tubuh spiritual, tetapi tidak dapat menahan dominasi ini, bisa menjadi racun yang mematikan. Kata, kulit tubuh Liang Xiaoyu tiba-tiba menjadi redup. Kemudian beberapa tekstur keriput muncul yang terlihat dengan mata telanjang, tubuh spiritual kingmu? Benar-benar fisik bawaan. Bagus. Sayang bukan bahan untuk pendekar pedang. Dengan tubuh spiritual kingmu, seharusnya bisa menahan dominasi paling kuat, kan? Beberapa senior berdiskusi dengan sedikit terkejut. Sayangnya, Liang Xiaoyu sendiri tidak berguna. Detik berikutnya dia terlihat berbaring di tanah. Tekstur kulit di tubuhnya terus berubah, berusaha menekan alkohol yang paling kuat, tetapi akhirnya gagal. Meskipun meridian tidak meledak, tetapi tubuhnya sudah bergejolak, darah mengalir dari sudut mulut dan hidung Liang Xiaoyu. Bahkan mata dan telinga pun mengalir keluar. Sial, pendarahan dari 7 lubang. Bermain begitu besar? Anda berseru. Mendengar di telinga Liang Xiaoyu, itu bahkan lebih menyakitkan secara fisik dan mental. Berpura-pura keren tetapi dibongkar olehmu. Sekarang memamerkan tubuh spiritual kingmu, tetapi juga sangat tidak berguna. Dan itu di depan sampahmu, malu, di saat-saat kritis. Su Yuling tiba-tiba melesat ke platform tinggi. Yan Tianxin melirik dengan dingin dan dengan ringan menghalangi. Proses tantangan tidak boleh diintervensi. Kami menyerah. Su Yuling buru-buru berkata, Yan Tianxin kemudian tidak terus menghalangi. Menyingkir, Su Yuling buru-buru menarik Liang Xiaoyu ke samping dan memberinya makan pil. Dia secara pribadi menggunakan kultivasinya untuk membantunya menekan kekuatan anggur yang paling kuat di tubuh Shuli, tetapi situasinya tidak optimis. Meridian Liang Xiaoyu rusak parah, dan Tian adalah kekacauan yang tak terkatakan. Jika bukan karena Su Yuling turun tangan tepat waktu. Kukira Liang Xiaoyu akan lumpuh. Saat ini, kau melihat kedua gelas anggur itu terbuang percuma. Dan kau tidak bisa menahannya lagi. Berdiri dan berkata, anggur yang begitu enak, biar ku coba. Luran, kau gila. Kekuatan anggur yang paling kuat sangat mendominasi. Kau juga sudah melihatnya. Qin Wuyao terkejut dan membujuk dengan panik. Orang lain tidak tahu, tetapi dia tahu dengan jelas. Kau memiliki keberuntungan yang cukup untuk menyatukan 9 provinsi, kau tidak boleh membuat kesalahan. Kau baru saja minum lebih dari 1 teko anggur, saat ini kau melambaikan tangan dengan tidak peduli karena kekuatan anggur. Sangat disayangkan jika tidak mencoba anggur yang begitu enak. Hadiahnya tidak perlu, tetapi anggurnya harus diminum.
Bahkan jika kau berpikir dengan pantatmu, kau tahu. Hadiah yang diberikan oleh anggur yang paling kuat pasti tidak sedikit. Meskipun kau juga sangat menginginkan pedang kecap itu, tetapi dibandingkan dengan pedang itu, kau lebih peduli untuk menarik hadiah dari anggur yang paling kuat. Adapun sumber daya sekte, kau tidak tertarik sama sekali. Kau dilahirkan dengan meridian yang tertutup. Tidak dapat memperoleh kekuatan spiritual melalui meridian. Jadi, tidak peduli sumber daya kultivasi apapun, itu tidak berguna bagimu. Kau hanya bisa tumbuh dengan minum anggur. Untungnya, dengan berkat sistem, kecepatan pertumbuhan dengan minum anggur cukup untuk menghancurkan para jenius dari semua jalan. Kemudian kau datang ke meja. Yan Tianxin tersenyum padamu dengan tenang. Liang Xiaoyu mungkin berpura-pura, tetapi dia bisa melihat bahwa kau benar-benar suka minum. Aku ingin mengingatkanmu, anggur di sini sangat mendominasi. Kau memperlihatkan matamu dan Yan Tianxin menasihati. Untuk orang lain, Yan Tianxin terlalu malas untuk peduli tentang hidup dan mati mereka. Tetapi kau adalah orang yang disukai Qin Wuyao. Dia tetap mengingatkanmu. Terima kasih atas perhatianmu, Bos Yan. Aku tahu batasanku. Kau mengangguk. Yan Tianxin baru kemudian mulai menuangkan anggur. Dalam proses ini, kau melirik Liang Xiaoyu yang berbaring di tanah di sampingmu, dan Su Yuling yang sedang menyembuhkan Liang Xiaoyu. Dahulu kala, Su Yuling sangat tinggi dan perkasa, dan Liang Xiaoyu menggunakan kekuatannya untuk menindas orang. Sekarang, baru beberapa hari berlalu. Entitas bertukar. Kau berdiri di sana, menatap dari atas. Su Yuling dan Liang Xiaoyu. Su Yuling tampak merasakan sesuatu dan menatapmu dengan tatapan dingin. Mata bertemu. Su Yuling memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi dia tidak bisa mengatakannya bagaimanapun caranya. Dia yang menjemputmu kembali saat itu. Tetapi yang dia lihat adalah bakatmu. Sambil berbicara, dia juga merasakan aroma anggur yang memenuhi udara. Matamu berbinar dan kau sudah sangat menginginkannya. Menarik napas dalam-dalam, kau mengangkat gelas dan meminumnya sampai habis. Saat cairan anggur memasuki perutmu, itu meledak. Tetapi karena kamu terlahir dengan meridian buntu, hanya alkohol yang terkandung dalam daun anggur. Dan kekuatan dahsyat yang meledak, dialirkan melalui dantian ke seluruh daging, tulang, dan darahmu. Kamu dengan hati-hati dan gugup menunggu datangnya rasa sakit, tetapi tidak terjadi apa-apa, malah merasa nyaman di seluruh tubuh. Hanya saja ketika alkohol meledak, otakmu sedikit linglung, hanya itu saja. Pada saat yang sama, kamu samar-samar merasakan hadiah kultivasi selama 10 tahun. 1 gelas, 10 tahun. Kamu masih hanya berada di alam Jingpo, tetapi kekuatan di lautan Qi dan Tian sudah sangat melimpah, bahkan jauh melampaui batas. Sekarang tinggal menunggu kamu menerobos alam Yuanyin. Semuanya berjalan lancar. Saat ini, kamu juga menjadi fokus perhatian semua orang. Semua orang menatapmu dengan saksama, menunggu kamu, seperti 2 orang sebelumnya, jatuh ke tanah kesakitan. Bahkan Yan Tianxin dan Qin Wuyao sudah bersiap, menunggu setelah kamu menunjukkan kondisi yang tidak nyaman. Segera memberikan pertolongan dan mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh Zui Xianliang yang paling menyilaukan kepadamu. Tetapi beberapa detik berlalu dan kamu baik-baik saja, malah berdiri di tempat dengan ekspresi bersemangat. Benarkah tidak apa-apa? Minum segelas anggur terasa nyaman, belum lagi langsung memberikan kultivasi selama 10 tahun. Jika ini sebotol Zui Xianliang yang paling menyilaukan, maka kultivasi 100 tahun akan menjadi awal, langsung terbang di tempat. Kenapa orang ini tidak apa-apa? Bahkan Yan Tianxin pun sangat terkejut. Zui Xianliang ini, bahkan jika Yan Tianxin sendiri yang meminumnya, akan terkena pengaruh besar Zui Xianliang. Perbedaannya adalah Yan Tianxin menyukai kekuatan dahsyat itu. Dan kamu tampaknya juga sama, orang yang sepaham. Yan Tianxin saat ini sedikit sulit menahan kegembiraannya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya menemukan seorang teman sejati. Bahkan kamu masih dengan rasa penasaran memandang Yan Tianxin dan berkata, "Paman Yan, bisakah aku minum 1 gelas lagi?" 1 gelas untuk 10 tahun kultivasi. Siapa yang tahan? Liang Xiaoyu, yang telah pulih sedikit kesadarannya setelah perawatan sederhana, berbaring di tanah dan melihat pemandangan ini. Matanya memerah lagi. Dia mengabaikan lukanya dan berkata, "Itu hanya bertahan dengan keras kepala. Berlaga apa?" Yan Tianxin menoleh dan melirik Liang Xiaoyu, dan memelukmu. "Tidak boleh. Zui Xianliang mengandung khasiat obat di dalamnya. Dengan alam kultivasimu, kamu perlu mencernanya. Jangan serakah. Kamu sedikit tak berdaya." Dengan cemberut bergumam, "Anggur untuk teman akrab, 1000 cangkir pun kurang, kata-kata tidak cocok, setengah kalimat pun banyak." 1 kalimat dengan sempurna menjadikan Yan Tianxin sebagai miliknya, sekaligus meremehkan Liang Xiaoyu di mana-mana, sangat cocok dengan suasana saat ini. Pada saat ini, waktu untuk bernapas telah tiba, kau aman dan sehat di tempat, bahkan ingin minum lagi. Qin Wuyao bergerak cepat, segera menarikmu kembali dan mendudukkanmu, sambil memeriksa napas dan kondisi tubuhmu dengan cermat. Namun,
Ditemukan bahwa kekuatan tirani yang paling cerah tampaknya tidak berpengaruh padamu, malah daging dan tulangmu di sekujur tubuhmu dipenuhi dengan kekuatan spiritual dari harta karun surgawi yang terkandung dalam yang paling cerah, secara bertahap menembus dan memperkuat fisikmu. Benar saja, sangat bergizi. Qin Wu Yao menghela napas lega dan berkata, memang kau pemabuk besar. Adegan itu gempar, tidak ada yang menyangka kau benar-benar berhasil menantang. Dan terlihat sangat mudah. Mengingat konflik sebelumnya antara sekte pedang Luo besar dan dirimu. Semakin menunjukkan bahwa sekte pedang Luo besar itu seperti badut. Su Yuling dan Liang Xiaoyu masih di atas panggung saat ini, meskipun dia adalah pemimpin sekte pedang Luo besar. Saat ini, dia tidak bisa menahan rasa panas di wajahnya di tengah tatapan aneh semua orang, terutama karena tadi terburu-buru. Di sini menyembuhkan luka Liang Xiaoyu tidak dapat diinterupsi, hanya dapat dipaksa untuk menerima suasana aneh. Jika tahu begitu, dia akan membawa Liang Xiaoyu pergi terlebih dahulu untuk diobati. Pada saat ini, Yan Tianxin berjalan ke sisimu, menyerahkan pedang es hujan beku di tangannya sambil tersenyum. Luran, kau telah berhasil menantang. Pedang ini menjadi milikmu. Sekarang aku akan menghilangkan alkohol untukmu. Dia bisa melihat bahwa kepalamu sudah linglung dan kapan saja akan jatuh di atas meja. Jangan, teriakmu. Tidak bisa menghilangkan alkohol. Jika peminum peduli dengan alkohol, bukankah itu akan menyia-nyiakan anggur yang luar biasa? Bercanda. Mabuk ada hadiahnya. Jika kau menghilangkan alkoholnya, apa yang akan kumainkan? Mata Yan Tianxin berbinar berulang kali. Dia sekarang semakin menyukaimu, jadi dia menyerah pada gagasan untuk menghilangkan alkohol untukmu. Sementara kau dengan bingung menerima pedang es hujan beku. Perasaan sedingin es saat menyentuhnya membuatmu tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Menyanyikan lagu tentang anggur indah yang memikat pedang. Setelah kau menyanyikannya di dalam hati, SSS, pedang es hujan beku berkilauan di tanganmu. Sebuah pedang menunjuk ke arah anggur yang enak, pedang yang bagus. Kau yang dipenuhi amarah, atau mungkin karena pengaruh atribut es dari pedang es hujan beku, hawa dingin tiba-tiba keluar dari seluruh tubuhmu. Ekspresi Qin Wu Yao berubah, segera mengulurkan tangan dan menekan lenganmu, berkata dengan suara berat, Luran. Kau mabuk. Saat berbicara, dia benar-benar menekan pedang es ganda yang baru saja kau keluarkan. Namun, bagaimana mungkin ada orang biasa yang duduk di meja ini? Kilatan niat pedang sesaat itu. Meskipun segera ditekan kembali oleh Qin Wu Yao, mereka masih bisa merasakannya dengan jelas. Mereka segera mengetahui identitasmu. Dia adalah bakat tiada tara yang berbakat yang jarang terlihat 3 hari lalu. Kebanyakan adalah kultivator pedang, bakat seperti itu di depan mata, dan kebetulan diusir dari sekte pedang Luo besar. Kebetulan bunga tidak bertuan. Memikirkan hal ini, mata para petinggi berbinar bersamaan. Seorang pria muda berjubah pedang cian di sisi kiri Anda bereaksi paling cepat dan segera bertanya. Luran, karena kamu sudah keluar dari sekte pedang Luo besar, kamu sekarang tidak memiliki sekte atau faksi. Kamu masih bingung, tetapi kamu mengangguk, kalau begitu. Teman kecil, bersediakah kamu bergabung dengan istana Tainku? Namaku Cao Yuan. Jika kamu bergabung dengan istana Tainku, aku akan segera menerimamu sebagai murid sejati, kata pria itu segera. Yang lain baru menyadarinya. Cao Yuan, kau sangat terburu-buru. Luran sedang mabuk sekarang. Bahkan jika dia setuju denganmu, itu tidak akan dihitung, kata orang lain dengan isyarat. Mata semua orang di antara penonton merah. Cao Yuan dari istana Tain memiliki teknik pedang Tain yang luar biasa. Banyak murid kultivasi pedang ingin bergabung dengan istana Tain tetapi tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya. Dia sekarang mengambil inisiatif untuk menerimamu. Anda harus tahu bahwa Tanah Suci Jiuli memiliki banyak kultivator pedang. 10 yama di bawah komandonya masing-masing bertanggung jawab atas satu faksi. 4 sekte pedang menjaga 4 celah Tanah Suci Jiuli. Istana Tain adalah salah satu dari 4 sekte pedang. Dalam arti tertentu, status istana Tain bahkan lebih tinggi dari Raja Dao Surgawi Yantian. Tidak heran mereka bisa duduk di meja yang sama dengan Yan Tianxin. Mereka bukan hanya teman, tetapi juga kolega. Bekerja bersama untuk Tanah Suci Jiuli. Sebagai perbandingan, meskipun sekte pedang Luo besar juga merupakan sekte kultivasi pedang, di depan istana Tain. Itu tidak berbeda dengan udang kecil. Liang Xiaoyu, yang masih disembuhkan oleh Su Yueling di sampingnya, segera tidak bisa menahannya lagi. Dia dekat dengan tubuh spiritual. Tidak peduli apa, dia adalah konstitusi bawaan. Dia bersusah payah untuk bergabung dengan sekte pedang Luo besar untuk mencari posisi pemimpin sekte. Menunggu kesempatan bagi dinasti Dakian untuk menggantikannya. Operasi ini rumit dan tak tertandingi. Tapi sekarang orang yang dia usir dari sekte pedang Luo besar ini dapat diterima langsung sebagai murid sejati oleh Cao Yuan dari Istana Tain. Jika Anda setuju, statusnya akan langsung berada di atas sekte pedang Luo besar. Di atas Su Yueling. Apalagi dia, pangeran dari dinasti Dakian, hanyalah sampah kecil. Bahkan jika Liang Xiaoyu akhirnya merebut sekte pedang Luo besar, dia harus menundukkan kepalanya kepada Anda, Senior Cao.
Apakah Anda salah paham? Meskipun Lu Yuan adalah tubuh pedang Hunyuan, ia dilahirkan dengan meridian yang hancur dan tidak dapat memperoleh kekuatan spiritual sama sekali. Jika dia diterima di sekte, aku khawatir itu tidak akan berguna. Liang Xiaoyu segera berteriak terlepas dari cederanya. Setelah mendengar kata-kata Liang Xiaoyu, Cao Yuan dan yang lainnya tertegun. Kemudian, Cao Yuan dan orang lain mengulurkan tangan hampir bersamaan dan meraih tangan kiri dan kananmu masing-masing. Beberapa detik kemudian, teknik pertempuran Cao Yuan menembakkan pancaran cahaya yang aneh. Benar, kau benar-benar tubuh panah Hunyuan. Ya ampun, bisa memberikan saran yang begitu mengerikan? Dia sudah menjadi jenius yang menggemparkan dunia. Ternyata dia adalah tubuh panah Hunyuan yang terlahir sebagai pendekar pedang. Dan Cao Yuan serta istrinya merasakan bahwa kau memang terlahir dengan meridian yang tertutup. Namun, kau tidak sepenuhnya tidak bisa mendapatkan kekuatan spiritual. Justru sebaliknya, sekarang kau berada di puncak tahap akhir inti emas. Kekuatan spiritual yang memenuhi lautan batu di Dantian bahkan jauh melampaui seorang jenius. Benar-benar jenius. Cao Yuan mengabaikan Liang Xiaoyu dan langsung berteriak, Lu Yuan. Selama kau bergabung dengan istana Tainku, aku akan segera memasukkanmu sebagai kandidat pemimpin sekte. Liang Xiaoyu tercengang mendengarnya. Dia ingin mengingatkan para tokoh besar ini bahwa kau terlahir dengan meridian yang tertutup, tapi kenapa kau malah diubah dari murid pribadi Cao Yuan menjadi kandidat pemimpin sekte? Tidak hanya itu, beberapa orang lainnya juga tidak mau kalah dan mulai berebut dengan aktif. Cao Yuan, omong kosong apa yang kau katakan? Lu Yuan memiliki karakter yang kuat dan menyukai minuman keras. Bagaimana mungkin dia bisa berlatih ilmu pedang Tain Mu yang feminin itu? Menurutku, dia harus bergabung dengan istana Jingsuku. Ilmu pedang murni yang dari istana Jingsu memang sangat keras dan murni tetapi itu adalah atribut api yang, aku khawatir itu tidak cocok dengan Lu Yuan. Sebaliknya, ilmu pedang Tiangang Liao Dongku sangat cocok untuk Lu Yuan berlatih. Kenapa? Apakah ilmu guntur dari sekte Shen Xiaoku tidak cocok untuk Lu Yuan? Beberapa orang berebut dengan aktif, semuanya mulai merebut orang. Liang Xiaoyu sangat marah hingga hampir buang air besar di tempat. Dia lupa bahwa Su Yuling sedang menyembuhkannya, dan seteguk darah menyembur keluar karena serangan api yang ekstrim, sambil berteriak kepada para senior. Apakah aku tidak menjelaskan dengan cukup jelas? Lu Yuan terlahir dengan meridian yang tertutup dan tidak bisa berkultivasi. Diam. Cao Yuan meraung dan menatap Liang Xiaoyu. Lu Yuan berada di tahap akhir inti emas dan tidak bisa berkultivasi. Lalu, katakan padaku bagaimana dia mencapai tahap akhir inti emas? Atau kau pikir mataku buta dan tidak bisa melihat tingkat kultivasi ini? Begitu kata-kata ini keluar, Liang Xiaoyu tercengang. Apa? Tahap akhir inti emas? Liang Xiaoyu, tubuh spiritual kayu hijau. Setelah menggantikanmu sebagai buah hati Su Yuling, 10 tahun berlatih keras ditambah sumber daya kultivasi dari dinasti Daqian di belakang. Dan sumber daya kultivasi yang tak terbatas dari sekte pedang Daluo, dia baru berada di tahap awal inti emas. Lu Yuan di tahap akhir inti emas? Bagaimana mungkin? 4 hari yang lalu, ketika Lu Yuan diusir dari gunung, dia masih hanya berada di tahap pemurnian Qi. Su Yuling juga merasakan jantungnya tenggelam ketika mendengar ini. Dia sebelumnya merasakan aura Lu Yuan berada di tahap akhir inti emas, tetapi karena dia merasa itu terlalu tidak masuk akal. Jadi kupikir itu ilusi, tapi sekarang tampaknya itu nyata. Hanya dalam 4 hari singkat, kau meninggalkan penindasan dan pengucilan sekte Great Luojian dan maju pesat. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau memperoleh kultivasi dengan meridian bawaanmu. Tetapi dari sini, kau masih jenius yang dibawa kembali oleh Su Yuling saat kau kecil. Bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Melihat 4 sekte utama Tanah Suci 9 keberangkatan sekarang berlomba-lomba untuk merebutmu. Melihat pemimpin aliansi Jalan Surgawi, Yan Tianxin, menempatkanmu di posisi yang sama. Melihat putri kecil Tanah Suci Aoqi, Dakin Xianting, penerus Menara Tianji, Qin Wuyao, bersahabat denganmu. Dalam beberapa hari singkat, jenius itu telah benar-benar mekar. Namun, seorang jenius seperti itu dipermalukan dan berjuang selama 10 tahun di sekte Great Luojian karena meridian bawaannya. Bahkan puncak Gio kecil tempat kau tinggal diberikan kepada Liang Xiaoyu oleh Su Yuling dengan santai. Dialah yang secara pribadi kehilangan bocah kecil ini. Murid kecil yang sering mengikutinya. Jantung Su Yuling berdenyut hebat, dan matanya sedikit merah. Ada ribuan kata yang ingin diucapkan padamu, tetapi itu tidak pantas di platform tinggi ini. Dia, Su Yuling, tidak berarti apa-apa. Dan kaulah yang menjadi fokus perhatian semua orang. Sebaliknya, Liang Xiaoyu, yang sedang memulihkan diri, tampak agak tidak menarik. Tidak peduli apa, Su Yuling adalah pemimpin sekte, jadi dia secara alami tahu bahwa kebaikan Liang Xiaoyu selama hari kerja hanyalah pura-pura. Tapi dia tidak peduli, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yuling merasa sedikit lesu. Kenangan di hatinya terus bertambah, hampir meledakkan dadanya. Jika kau berumur 10 tahun. Jika dia tetap mengajarimu dengan sabar terlepas dari meridian bawaanmu, apakah hal-hal tidak akan menjadi seperti hari ini? Di pihakmu, kau dengan bingung mendukung dirimu sendiri.
Mendengarkan kata-kata beberapa tokoh besar di depannya dengan linglung. Kau telah mengalami adegan ini di Sekte Great Luojian sebelum usia 10 tahun. Tetapi kau tahu bahwa bahkan jika kau setuju dan dipuja oleh ribuan orang, jika suatu hari terjadi sesuatu padamu atau sistemnya menghilang, kau akan jatuh ke dasar lagi. Inilah kenyataannya. Kau tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Jadi, secara alami, tidak mungkin untuk setuju bergabung dengan sekte manapun. Kau sekarang hanya menunggu alkohol untuk sepenuhnya memenuhi otakmu dan kemudian menebus dosa untuk mendapatkan hadiah. Ini Su Yuling dan Liang Xiaoyu yang bisa berdiri. Ayo pergi, kata Su Yuling. Pemulihan Liang Xiaoyu hampir selesai, menstabilkan lukanya dan kekuatan anggur yang terus-menerus menghantam meridian di tubuhnya. Tapi mungkin alkohol belum sepenuhnya dihilangkan oleh Su Yuling. Liang Xiaoyu ini benar-benar menggertakkan giginya ke arahmu. Melompat mendekat. Jarak ini hanya 3 langkah, hampir dalam sekejap. Sering melihat keluar dari tubuh secara langsung dengan bagian belakang kepala. Xiaoyu, tidak boleh. Ekspresi Su Yuling berubah drastis, ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Mereka tidak menyangka. Liang Xiaoyu ini biasanya berpura-pura baik hati dan ramah, tetapi di saat-saat penting, otaknya sangat tidak berguna. Merobek orang penting di aula utama. Kamu membunuhnya di depan semua orang. Bagaimana bisa kamu masih hidup? Kecemburuan Liang Xiaoyu ini benar-benar parah. Benar-benar mencapai tingkat yang tidak wajar. Kamu secara alami tidak waspada karena terhipnotis, tetapi Cao Yuan hanya mengulurkan satu tangan. 2 jari mencengkeram pedang Liang Xiaoyu, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa maju lebih jauh. Saat ini, Cao Yuan menunjukkan ekspresi membunuh. Mendengus dingin. Orang yang disukai teknik suara tainku, beraninya kau menyentuhnya? Betapa beraninya kau? Cao Yuan tiba-tiba melambaikan tangannya. Energi baja meledak seketika. Pada saat kritis, Su Yuling melangkah maju dan menarik Liang Xiaoyu ke belakangnya. Pada saat yang sama, dia mendukung energi baja di sekujur tubuhnya untuk perlindungan. Tetapi meskipun demikian, tingkat kultivasi Su Yuling masih jauh tertinggal. Dengan ledakan keras, Su Yuling terbang mundur. Liang Xiaoyu sedikit sadar saat ini, berdiri di tempat dengan wajah hijau. Para murid dari berbagai sekte di bawah panggung juga terkejut. Anak baik, apa yang ada di kepala Liang Xiaoyu ini? Su Yuling mengabaikan luka-lukanya. Dia dengan cepat kembali dan berdiri di sisi Liang Xiaoyu, wajahnya pucat pasi, dan dia memberi hormat, para senior. Adalah kesalahan saya karena gagal mendidik murid dengan baik. Saya harap Anda memaafkan saya. Beberapa orang lainnya menatap Su Yuling dan Liang Xiaoyu dengan dingin. Api di hati mereka membara dengan cepat. Luran adalah bakat yang luar biasa. Hampir ditusuk sampai mati oleh murid sampahmu yang penuh kecemburuan. Kamu hanya mengatakan gagal mendidik murid dengan baik dan itu sudah cukup? Su Yuling tahu bahwa meminta maaf tidak ada gunanya. Dia menggigit bibirnya dan menoleh untuk melihatmu. Dia tahu bahwa hanya kamu yang bisa berbicara di sini saat ini. Luran, Xiaoyu tidak tahu apa-apa dan bertindak gegabah. Aku minta maaf padamu atas namanya. Demi aku pernah mengajarimu ketika kamu masih kecil. Maafkan dia. Dia adalah murid langsungku. Meskipun karakternya bermasalah, aku akan menghukumnya dengan berat setelah kembali. Aku mohon padamu untuk melepaskannya. Nada suara Su Yuling memohon. Status sekte pedang luo besar semakin menurun selama bertahun-tahun. Tidak ada bibit yang baik di antara para murid. Akhirnya kamu muncul, tetapi kamu dilahirkan dengan meridian yang terputus. Untungnya, Liang Xiaoyu ditambahkan pada saat kritis. Jika Liang Xiaoyu meninggal, sekte pedang luo besar akan benar-benar kehilangan harapan. Mendengar ini, para tokoh besar memang serempak menatapmu, membiarkanmu mengambil keputusan. Yan Tianxin terus menonton dalam diam dan tidak ikut campur. Qin Wuyao mengerutkan kening, melihat Su Yuling dan Liang Xiaoyu. Orang luar tidak tahu, tetapi Qin Wuyao yang telah menyelidiki tahu betapa pahitnya 10 tahun yang kamu lalui di sekte pedang luo besar. Kapan kamu pernah memohon pada Su Yuling? Tetapi pikiran Su Yuling dipenuhi dengan Liang Xiaoyu, bahkan lebah giok kecilmu. Dirampas hanya dengan alasan membersihkan luka. Kamu mengerutkan bibirmu dan menoleh dengan keras, melihat Su Yuling dan Liang Xiaoyu. Berlutut, Su Yuling berteriak pada Liang Xiaoyu. Apa? Liang Xiaoyu tertegun, wajahnya penuh rasa malu dan tidak percaya. Biarkan dia berlutut padamu? Mustahil. Sampah ini, dia akan selalu menginjakmu. Namun pada saat ini, pedang dingin di tanganmu hendak ditarik, ujung pedang menunjuk ke Liang Xiaoyu. Tanpa ragu sedikit pun, Liang Xiaoyu langsung lemas dan berlutut di tanah. Namun rasa malu dan cemburu di hatinya menggila. Hari ini, di perjamuan Raja Anggur ini, kamu menekannya di mana-mana. Sekarang, dia terkena dampak dominasi yang paling jelas, fondasinya hampir hancur. Sebaliknya, kamu minum anggur tanpa terluka, dan bahkan mendapatkan hadiah, dan diperebutkan oleh 4 sekte pedang. Bahkan nyawa Liang Xiaoyu, yang berlutut di hadapanmu, dibutuhkan oleh 4 sekte pedang. Tergantung pada maksudmu. Status keduanya, dari sekte Jian Agung Luo beberapa hari yang lalu. Hingga saat ini,
Perbedaan antara tamu sudah seperti langit dan bumi. Liang Xiaoyu sangat dalam hatinya. Juga diusir, tetapi juga takut mati. Menghadapi pedang dingin Jiang Yu. Dia segera berlutut. Kamu menatap dingin pada Liang Xiaoyu, lalu menoleh ke Su Yuling. Wajahnya yang pucat, secercah kelembutan melintas di matanya. Mungkin karena nostalgia masa lalu. Ketika masih kecil, Su Yuling membawanya kembali ke sekte Jian Agung Luo dan dengan sabar mengajarinya setiap hari. Merawat seorang anak hingga usia 10 tahun, bohong jika tidak ada perasaan. Tetapi selama 10 tahun. Sikap dingin Su Yuling secara bertahap membuatmu menyadari kenyataan. Ketika masih kecil, kau membawaku kembali ke sekte Jian Agung Luo. Jika bukan karena dirimu, aku mungkin sudah mati sejak lama. Nyawaku diberikan olehmu. Sekarang aku juga menyelamatkan nyawamu, anggap saja aku membalas budimu. Kau merenung, energi pedang mulai menyembur dari pedang dingin Jiang Yu. Kau ingat dengan jelas mimpi 100 tahunmu. Liang Xiaoyu adalah putra mahkota dinasti Daqian. Setelah itu, dia akan segera merebut posisi pemimpin sekte Jian Agung Luo. Pada saat itu, seluruh sekte Jian Agung Luo akan dipenuhi mayat. Pemimpin sekte Su Yuling akhirnya disukai olehnya. Liang Xiaoyu memotong anggota tubuhnya dan menjadikannya sandera. Sungguh tragis. Saat ini, selama Liang Xiaoyu dibunuh, Su Yuling akan aman dan sehat. Su Yuling hanya memiliki satu nyawa. Su Yuling akan aman dan sehat. Su Yuling hanya memiliki satu nyawa. Dia membunuh Liang Xiaoyu, anggap saja itu membalas budi. Mulai sekarang, keduanya tidak saling berhutang. Meskipun Su Yuling tidak mengerti dengan jelas, katanya ingin membalas budiku. Tetapi ingin membunuh Liang Xiaoyu. Balas budi macam apa ini? Dia tidak sempat berpikir lebih jauh. Dengan cepat menarik Liang Xiaoyu ke belakangnya, dia sendiri menghalangi pedang-pedang itu, memohon. Lu Yuan, ampuni nyawanya, aku tahu aku bukan lagi gurumu, anggap saja ini sebagai permohonanku. Kau membuka mulutmu tetapi tidak bisa menjelaskan, tidak mungkin mengatakan bahwa itu adalah hasil yang kau lihat dalam mimpi 100 tahun. Sudahlah, pergilah kalian. Kau menghela napas tak berdaya, kau bisa merasakan. Efek alkohol telah mencapai puncaknya, dunia di depanmu mulai berputar. Su Yuling sangat gembira mendengar ini. Dengan cepat menarik Liang Xiaoyu, yang wajahnya penuh iri, seperti wanita pendendam yang membenci orang kaya, ke dalam. Terima kasih, terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia menarik Liang Xiaoyu kembali ke bawah panggung, sekte pedang Luo besar. Murid-murid lainnya juga tidak punya muka untuk terus duduk, mengikuti pergi dari aliansi Jalan Surgawi. Beberapa orang di meja depan masih ingin terus menarikmu, tetapi sedetik kemudian, seluruh otakmu benar-benar dikuasai oleh pertempuran alkohol. Kau jatuh tertelungkup di atas meja, mabuk berhasil menaklukkanmu, sekte pedang Luo besar dan yang lainnya. Berkuda dengan lesu sepanjang jalan, Liang Xiaoyu terdiam, rasa malu di hatinya membuatnya. Bahkan sekarang dadanya masih terus naik turun, dia menggertakkan giginya dengan erat. Memutuskan dalam hati, harus segera merebut sekte Luo besar, menoleh untuk melihat. Guru yang bimbang, kakak senior Wang Yujiao yang pelin-pelan dan tanpa otak, dan beberapa murid elit yang dibawa oleh Su Yuling. Tetapi di mata Liang Xiaoyu, mereka semua adalah sampah. Pada saat kritis, mereka bahkan tidak bisa kentut, tidak ada yang bisa membantunya, bahkan menyelamatkan nyawanya. Su Yuling, yang membantunya menyembuhkan luka dan merawatnya, juga dibencinya, jika saja Su Yuling lebih kejam saat itu. Langsung melumpuhkanmu, daripada membiarkanmu turun gunung, tidak akan ada begitu banyak masalah. Dan Wang Yujiao, Jalang, saat kau baru turun gunung, kau hanya berada di tingkat pemurnian Qi. Ini pun tidak bisa membunuhmu, baru memberimu kesempatan untuk tumbuh, meskipun masih tidak tahu mengapa kecepatan pertumbuhanmu begitu cepat, tetapi dengan pantat pun kau bisa berpikir, kau telah mendapatkan keberuntungan hari ini. Keberuntungan ini semakin membuat Liang Xiaoyu sangat ingin menjadi gila. Guru tidak perlu khawatir. Lu Yuan itu tidak akan bisa melompat-lompat lama. Tunggu Xiaoyu tumbuh dewasa. Bahkan aliansi Jalan Surgawi itu juga akan kita injak-injak di bawah kaki kita. Wang Yujiao berkata di samping. Su Yuling terdiam. Murid kecil yang dia tinggalkan dengan tangannya sendiri, sekarang sudah berada di atas sekte pedang Luo besar, di atasnya. Bahkan nyawa Liang Xiaoyu pun harus ditentukan oleh Luran. Apakah kamu memiliki dendam mendalam dengan Luran? Su Yuling tiba-tiba menoleh dan bertanya pada Wang Yujiao. Yang terakhir terkejut. Aku ingat sebelum usia 10 tahun, kamu cukup peduli padanya. Saat aku berkultivasi tertutup, kamu juga membawanya. Dia paling suka mengikutiku saat masih kecil. Jika tidak diizinkan, dia juga akan menempel padamu. Saat itu, kamu baru berusia belasan tahun, tetapi sudah sangat pandai merawat orang. Kapan kamu berubah menjadi seperti ini? Su Yuling bertanya dengan nada datar, dari sikap Wang Yujiao terhadap Luran. Seolah merasakan dendam yang mendalam. Wang Yujiao membuka mulutnya, matanya sedikit menghindar. Namun, kemudian melihat Liang Xiaoyu di sisinya, dia segera menggertakkan gigi dan berkata,
dia terlahir dengan meridian yang tertutup. Namun, sebelum usia 10 tahun, dia telah merebut begitu banyak sumber daya kultivasi dari sekte pedang Luo besar kita. Benar-benar membuang-buang sumber daya yang seharusnya menjadi milik Xiaoyu. Tidak boleh menyalahkannya. Mendengar itu, Su Yuling menghela napas. Semuanya dimulai karena aku. Akulah yang membawa dia kembali ke sekte pedang saat masih kecil. Tetapi karena meridiannya yang tertutup, aku meninggalkannya. Apa salahnya dia? Dari awal hingga akhir, dia hanya menerima secara pasif, kan? Jika tidak, katakan sesuatu. Luran saat ini dan sekte pedang Luo besar kita sudah berseteru. Guru tidak perlu khawatir. Saat aku tumbuh dewasa, aku pasti akan membantu sekte pedang Luo besar mendapatkan kembali kehormatan yang hilang hari ini. Mendengar itu, Su Yuling menatap Liang Xiaoyu, menarik napas dalam-dalam, dan mengembuskannya perlahan. Baru kemudian dia berkata, Xiaoyu, aku tahu ambisimu besar. Juga tahu bahwa kamu tidak puas hanya dengan posisi pemimpin sekte pedang Luo besar. Cepat atau lambat, posisi itu akan menjadi milikmu. Aku hanya berharap saat itu. Jangan mengecewakan harapanku, mengecewakan harapan saudara dan saudari seperguruanku, harapan kebangkitan sekte pedang Luo besar. Semua ada di pundakmu seorang diri. Dia bisa melihat bahwa kebangkitan sekte pedang Luo besar ada pada Liang Xiaoyu. Tidak masalah jika orang seperti itu menjadi pemimpin sekte. Tapi yang tidak dia duga adalah keburukan Liang Xiaoyu jauh melebihi bayangannya. Ketika sekte pedang Luo besar diserahkan kepada Liang Xiaoyu. Itulah akhir dari semua murid sekte pedang Luo besar. Guru, jangan khawatir. Setelah aku mewarisi posisi pemimpin sekte, aku pasti akan mengelola sekte pedang Luo besar dengan baik. Liang Xiaoyu berkata dengan tulus. Wang Yu Jiao baru saja mendengarkan perkataan Su Yuling, dan adegan saat dia merawat Luran saat berusia belasan tahun juga muncul di benaknya. Namun, saat ini dia mendengar lagi. Mendengar perkataan Liang Xiaoyu, keraguan di hatinya langsung menghilang tanpa jejak. Dengan tidak adanya Lu Yuan, Liang Xiaoyu merasa tenang, dunia pasti akan mendukungmu sepenuhnya. Karena Su Yuling sudah memutuskan untuk menyerahkan sekte pedang Luo besar kepada Liang Xiaoyu, dia semakin berusaha untuk menyenangkan Liang Xiaoyu. Namun, dalam mimpi 100 tahunmu, Wang Yu Jiao juga menjadi salah satu orang yang paling menderita. Kamu baru bangun dengan perlahan di sore hari, bangkit dan melihat sekeliling, sepertinya berada di kamar yang harum. Kamarnya tidak kecil, antik dan kuno. Kamu mengusap kepalamu. Kamu terkejut menemukan bahwa kepalamu sama sekali tidak sakit, sudah lama sekali. Kepala tidak sakit setelah mabuk berat, kamu bergumam, begitu kamu bangun, kamu menerima pemberitahuan sistem. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil mabuk sekali, mendapatkan hadiah mabuk, jurus pedang pembantai dewa. Kamu tertegun dan mengerutkan kening, aku minum anggur dewa mabuk, hadiah mabuk anggur dewa mabuk. Hanya memberikan jurus pedang, bahkan bukan teknik memanah, bahkan bukan satu set ilmu pedang. Hanya memberikan satu jurus pedang, dan kamu memeriksa dantianmu, menemukan bahwa energi spiritualnya sudah jauh melebihi energi spiritual yang dibutuhkan untuk menembus Yuanying, bahkan jauh melampaui. Sekarang hanya kurang satu terobosan penghalang, kamu bisa dengan lancar maju ke Yuanying, tapi anehnya. Setelah mabuk berat di puncak pendirian pondasi terakhir kali, kamu awalnya menduga bahwa hadiah mabuk didasarkan pada perubahan dalam kondisi saat ini, tetapi tampaknya tebakanmu tidak akurat. Jelas hanya kurang satu terobosan penghalang untuk maju ke Yuanying, tetapi sistem tidak memberikan hadiah yang sesuai. Apakah hadiah sistem dibagi menjadi baik dan buruk, dan diberikan secara acak setelah mabuk kepadaku? Sambil bergumam, kamu membuka panel sistem dan memeriksa hadiahnya. Meskipun hanya satu jurus pedang, tetapi bagaimanapun juga itu adalah hadiah sistem. Seharusnya tidak terlalu buruk, kan? Jurus pedang pembantai dewa, jurus pedang ini dapat membantai dewa dengan satu pedang. Mengabaikan artefak pertahanan, mengabaikan ki pelindung tubuh, tidak berpengaruh di atas alam transformasi dewa. Tidak berpengaruh di bawah cermin transformasi dewa. Setelah melihat ini kamu tercengang, kamu sekarang hanya berada di cermin inti esensi. Terpaut 180.000 mil dari para petinggi transformasi dewa legendaris, masih ada satu alam besar di antaranya. Cermin Yuanying, tetapi jurus pedang pembantai dewa ini sebenarnya bisa dengan satu pedang. Membunuh ahli transformasi dewa dalam sekejap dan mengabaikan semua bentuk pertahanan, benar-benar membantai dewa. Pembunuhan aturan, matamu langsung berbinar setelah memakannya setengah kilo. Tidak merasa bahwa hadiah ini buruk, kekuatan aturan surgawi sangat jauh melampaui pencerahan alam surga. Sejak saat itu, ahli transformasi dewa ada di depanmu, tetapi kamu dapat membunuh ahli transformasi dewa dalam sekejap. Hanya bisa membunuh ahli transformasi dewa dalam sekejap, tetapi kultivator alam penyebab masih bisa menghancurkanmu sepenuhnya. Pintu kamar didorong terbuka, Qin Wu Yao masuk dan melihatmu duduk di tepi tempat tidur sambil minum air. Kamu sudah bangun? Tanya alam apa kamu? Dan Yan Lao dan alam apa? Dan Cao Yuan dan yang lainnya? Semua alam apa? Kamu bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Wu Yao sedikit mengelak. Bagaimana mungkin pertanyaan ini muncul saat minum anggur?
Tetapi dia masih berkata, aku adalah tahap awal transformasi dewa. Bibi yang seharusnya tahap akhir transformasi dewa, aku tidak terlalu tahu tentang Cao Yuan dan yang lainnya. Tetapi tidak jauh berbeda, semua adalah alam transformasi dewa. Di toko besar, Yan Tianxin memutar matanya ke arah Cao Yuan dan yang lainnya dan berkata, setelah lama tinggal, kalian beberapa melarikan diri lebih cepat dari kelinci, kenapa kali ini tidak pergi? Cao Yuan tertawa pertama kali, kita sudah berteman selama bertahun-tahun, aku belum sempat jalan-jalan dengan baik. Kebetulan aku tidak ada urusan di sini, jadi aku akan tinggal beberapa hari lagi. Yang lainnya, apakah kalian harus pergi? Mendengar ini, yang lainnya langsung tidak setuju. Cao Yuan, omong kosong apa yang kamu katakan? Kamu tidak pergi, kenapa kami harus pergi? Aku juga ingin jalan-jalan dengan baik. Rasa yang paling segar itu enak, aku masih ingin minum beberapa gelas lagi. Suasana menjadi ramai. Tetapi semua orang saling memahami, alasan untuk tinggal sangat sederhana. Itu karena kamu. Yan Tianxin langsung berkata, berhentilah berpura-pura, kalian semua sudah melihat hasil investigasinya, kan? Ekspresi semua orang langsung menjadi canggung. Qin Wuyao juga tidak bersuara. Hasil investigasi sangat jelas. Dari saat kamu memasuki sekte pedang luo besar hingga pengalamanmu selanjutnya, termasuk pembuluh darah yang terputus sejak lahir dan keluar dari sekte. Semua diselidiki dengan jelas oleh mereka, ini sangat sederhana bagi kekuatan besar seperti aliansi jalan surga. Katakan padaku, apa pendapat kalian? Yan Tianxin berkata dengan muram. Melihat Yan Tianxin menjadi serius. Orang-orang ini juga tidak berani bertengkar satu sama lain, sekte pedang luo besar ini memang berlebihan, tetapi bisa dimengerti. Seorang dengan pembuluh darah yang terputus sejak lahir memang tidak perlu dibudidayakan dengan fokus, tetapi tidak bisa membunuh keledai setelah menggiling padi. 10 tahun ini, kehidupan Luran di sekte pedang luo besar itu sungguh, kami hanya menyelidiki sebagian kecil saja. Faktanya, hinaan dan ejekan yang diderita Luran dalam 10 tahun ini sudah cukup untuk orang biasa. Meninggalkan sekte pedang luo besar, sekte yang buruk itu, beberapa hari yang lalu, Luran hanyalah seorang kultivator puncaki, yang juga sesuai dengan karakteristik tubuh meridian yang rusak bawaan. Tidak dapat memperoleh kekuatan spiritual, tetapi sekarang dia berada di puncak tahap akhir inti emas. Apakah kalian tahu apa artinya ini? Dalam beberapa hari singkat, tubuh meridian yang rusak bawaan menerobos dari pelatihan Qi. Fondasi akan segera diletakkan, dan kemudian bergegas ke puncak inti emas. Kecepatan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan di 9 provinsi dan 9 alam, tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Kecepatan pertumbuhan yang melawan surga. Semua orang tidak perlu berpura-pura. Saran Luran di perjamuan 9 pangeran, meskipun ditekan oleh gadis kecil Qin Wuyao. Tapi itu pasti benar. Orang yang menutupi salju 1000 mil saat itu adalah Luran. Dan dia juga memiliki tubuh pedang Hunyuan. Secara alami dia adalah seorang kultivator pedang. Kecepatan pertumbuhan yang melawan surga seperti itu. Dipadukan dengan tubuh pedang Hunyuan dan niat pedang yang mengerikan itu, betapa menakutkannya Luran jika dia tumbuh dewasa? Dan tidak butuh waktu lama bagi Luran untuk mencapai puncak 9 provinsi. Bagus sekali, tetapi pengalaman Luran juga ditakdirkan bahwa dia tidak akan setuju. Bergabung dengan sekte atau kekuatan apapun, kalian tidak perlu memikirkan ide ini. Yan Tianxin menyiramkan air dingin ke beberapa orang. Beberapa orang di padang rumput segera menjadi lesu. Setelah melihat hasil penyelidikan, mereka juga tahu bahwa mereka ingin memenangkan. Hampir tidak mungkin untukmu. Setidaknya tidak mungkin dalam waktu singkat. Inilah mengapa Menara Langit akan membiarkan Qin Wuyao mendekatimu. Dan itu terjadi saat kau turun gunung. Dia menemukannya segera. Jangan lupa, apa yang dilakukan Yu Jizi dari Menara Langit? Yan Tianxin mengingatkan. Yu Jizi dari Menara Langit pandai menyimpulkan takdir dan memahami runtuhan kuno. Qin Wuyao, sebagai murid pribadi Yu Jizi. Putri dari pengadilan Xian Besar Qin, saintes dari Tanah Suci Aochi, tetapi mendekati seorang. Pada saat itu, dia masih seorang meridian yang rusak bawaan di alam pelatihan Qi. Ini cukup untuk menjelaskan masalahnya. Yu Jizi pasti telah menghitung sesuatu. Cao Yuan tiba-tiba menyadari. Benar, tapi meski begitu, gadis Yao Yao tidak memenangkan Luran. Sebaliknya, dia berteman dengannya. Pendekatan ini sangat cerdas. Kita juga harus melakukan hal yang sama. Jika kita tidak bisa membuat Luran bergabung dengan pihak kita, maka kita tidak akan pernah membiarkannya menjadi musuh kita, kata Yan Tianxin. Beberapa orang lainnya saling pandang dan segera memahami arti Yan Tianxin. Tidak perlu memenangkanmu. Cukup menjalin hubungan baik denganmu. Ketika kau tumbuh dewasa, orang-orang yang berteman denganmu ini tentu saja mengikuti Zhang Guang, dan juga perseteruan antara Tanah Suci Huangquan dan Tanah Suci Pedang Anggur kita selama beberapa tahun terakhir. Kekuatan Tanah Suci Huangquan semakin kuat. Jika bukan karena bantuan dari kolam giok, mungkin Tanah Suci Huangquan sudah menyerang kita. Pada saat yang genting, jangan sampai bakat Lu Yuan terungkap. Jika tidak, dia pasti akan dibunuh oleh Tanah Suci Huangquan. Yan Tianxin merenung. Ekspresi beberapa orang menjadi serius. Jadi,
Kalian semua sebaiknya tidak berlama-lama di sini. Agar tidak menarik perhatian mata-mata dari tanah suci Huangquan. Kembalilah, mengenai Lu Yuan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mengaturnya dengan baik. Yan Tianxing berkata. Azheng, setelah berbicara sekian lama. Ternyata Yan Tianxing juga mengawasi Lu Yuan. Hanya saja mereka tidak bisa membantah. Saat ini, tanah suci Huangquan